Sejumlah pihak menyoroti demo di DPR pada Senin 25 Agustus lalu. Polisi juga menyoroti aksi yang diwarnai kericuhan. Komdigi memanggil platform media sosial yang dituding menjadi piranti penyebaran hoaks peristiwa ricuh dan DPR yang berdalih akan menghentikan pemberian tunjangan rumah bagi anggotanya. Belum selesai soal pembahasan ini, buruh direncanakan akan melakukan aksi demonstrasi pada Jumat 28 Agustus mendatang. Sejumlah pihak, khususnya polisi, menyampaikan agar peserta demo tertib dan taat aturan sehingga meminimalisir jatuhnya korban. Apa saja antisipasi yang akan dilakukan guna menjaga ketertiban demo besok? Simak berita-berita terbarunya dalam Detik Sore. Beralih ke Nusantara, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detik Jabar dan Papua. Dari Jawa Barat, Detik Sore akan mengulas peristiwa masuknya macan tutul ke permukiman warga di Kuningan. Sementara itu dari Papua, jurnalis Detikcom akan melaporkan langsung perkembangan atas peristiwa kericuhan yang terjadi di Sorong. Bagaimana situasi di sana? Ikuti laporan langsung jurnalis Detikcom dari lokasi kejadian. Jelang petang nanti, Detik Sore akan mengajak Detikers untuk melihat kembali pentingnya dana darurat di situasi ekonomi yang tidak menentu. Tidak hanya itu, Detik Sore juga akan melihat potensi dari mana datangnya pundi-pundi yang dapat dialokasikan ke dalam dana darurat. Ikuti diskusinya dalam Sase Talk. Ikuti berita-berita terbaru Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Sekarang kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocot Kamarao. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Masuk ke studio. We are back everybody, welcome to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeah, happy Wednesday everybody. Apa kabar? Ini udah makin dekat sama hari gajian buat sebagian orang atau sebagian lainnya udah habis justru. Udah habis. Kok sedih banget. Buat yang tanggal 25 gajiannya mungkin udah habis karena udah pada mencar sana sini. Udah Buat bayar dipos-posin cicilan dan segala macam. Boleh nggak udah habis? Kok sedih ya? Kayaknya masih panjang perjalanannya, Pak. Karena kan kita nggak punya tunjangan 50 juta. Betul. Kalau kita punya tunjangan 50 juta, mungkin kita bisa pertahankan uang kita. Kalau dapat Di hari tunjangan pertama. 50 juta lo bikin apa, Dok? 50 juta tuh tunjangan rumah kan ceritanya. Ceritanya. Lo Gua apa akan tuh yang lo bikin? Gua akan sewa rumah aja di tengah kota. Kan sewa rumah di tengah kota nggak nyampe 50 juta per bulan. Betul sih, kemarin gue main ke apartemen temen gue di Sudirman 8,5 udah bagus banget. Udah bagus banget kan? Udah bagus banget. Dok. Apartemen kan? Ini apa infinity pool ada jacuzzi. Ih tuh. Kita sewa penthouse juga kayaknya bakal nggak nyampe tuh 50 juta per bulan. Nyampe. Ya sisanya gue bikin kos-kosan pelan-pelan. Ya kan? Kalau istilahnya 3 juta per hari, kita bisa nginepnya di Kempinski aja tiap hari. Saya tidur di hotel pindah-pindah, Pak. Gak usah punya rumah, Pak. Iya makanya. Iya kan? Enak ya? Iya pindah aja. Ih. Semua gue. Terus habis itu gue jadi content creator hotel. Panjang ya kan jadinya. Tuh. Jadi bermultiplikasi. Jadi selain daripada kita memanfaatkan tunjangan kita juga bisa membuat sebuah sumber pendapatan baru. Betul, kan bagus tuh. Bagus, Semoga bagus, kita bagus, semuanya bagus. dapet ya. Iya bisa. Kan namanya gitu. manifest. Kan Di boleh dong. ekonomi, bukan di ekonomi, di era internet yang sangat kencang ini, itu bisa sih. Bisa kan, banget, bisa banget. kan. Bisa lah, 100 juta lah. Jangan nanggung, kalau mau minta jangan nanggung, Pak. Jangan 50, 100 boleh nggak? Boleh. ya? Tapi Oke. apapun, berapapun jumlah besaran yang didapatkan sama teman-teman semua, semoga kita semua masih diizinkan untuk hidup bersyukur. Yang paling penting itu Amin. bersyukur, karena mau sebesar apapun pendapatan kita sebenarnya, kalau kita nggak bersyukur dan manage dengan baik, itu bakal kurang terus. Yang namanya manusia tuh nggak pernah yang namanya puas. Betul. Bersyukur sama sehat, Pak. Karena kan kalau Betul. sakit takut mahal, duitnya Makanya. habis gitu. Jadi sehat deh. Mm-mm. Sehat, tenang, hidup nyaman. Wow. Betul. Cita-cita saya. Wow, itu mah damai sejahtera banget ya. Cita-cita Makanya kalau saya. ada yang ngeluh-ngeluh soal macet, padahal udah dapat tunjangan gede banget tuh, menurut gua kurang bersyukur sih, karena banyak banget orang yang gajinya kecil, Iya. tapi bermacet-macetan. Gue Iya, kenapa iya. kayak Isyana Sarasvati tadi barusan ya, dia suka banget Jadinya ini. bener. ke balik-balik. Iya. Tapi ya bener karena ya kalau misalkan gak mau macet boleh dibenerin kali ya kemacetannya.
Nah itu juga salah kan? satunya. Termasuk nih yang dibenerin soal data ekonomi Cut. Kemarin kan sempet tuh jadi huru hara soal ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,12%. Tapi banyak pertanyaan sampai akhirnya yang bikin data itu dipanggil sama anggota dewan kita yang terhormat. Oke, lalu apa yang terjadi di sana? Jadi Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti itu buka suara soal adanya perbincangan di media sosial Detikers soal garis kemiskinan Indonesia yang disebut mengalami penurunan, termasuk soal ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,12%. Yang pertama, beliau membantah isu bahwa pihaknya menurunkan garis kemiskinan supaya bisa memperbaiki citra pemerintah, which is wrong ya kalau itu sampai dilakukan sama BPS. Kemudian data kemiskinan itu dihitung 2 kali setahun katanya lewat survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan pada bulan Maret dan juga September. Lalu beliau juga menegaskan perhitungan garis kemiskinan itu sudah berdasarkan standar yang ditetapkan, yaitu garis kemiskinan makanan dan non makanan. Nah, for your information Detikers, per Maret 2025 garis kemiskinan Indonesia itu ditetapkan 609.160 per kapita per bulan. Artinya setiap bulannya per orang itu ngabisin 609.000. Tapi kalau misalnya ngabisinnya 609.000 ya berarti 20.000 dong per harinya orang ngabisinnya. Iya, makan Cukup. warteg aja kayaknya 2 kali makan bisa lah. Cuman kalau 3 kali kayak nggak 2 bisa. kali makan tapi cuma makan nasi sama orek tempe doang kayaknya. Benar. Ya. Nah soal yang si ekonomi itu juga disampaikan sama DPR soal keraguannya terhadap data yang dirilis sama BPS ini. Keraguan ini timbul karena adanya perbedaan data yang disajikan oleh sejumlah lembaga. Misalnya versi BPS itu 5,12 sementara dari 2 bank itu prediksinya di bawah jauh dari 5,12 yaitu 4,78 dan 4,79. Jadi itu tetap jadi ini dong, tetap jadi pertanyaan dong. Belum dijawab juga sama BPS karena rapatnya juga bukan udah dijawab sebenarnya sama BPS juga sekaligus. Itu semua menggunakan metodologi yang sesuai katanya. Jadi ya normatif lah jawabannya gitu ya. Ya mudah-mudahan memang tidak ada data yang dimanipulasi di situ daripada data-data sebelumnya sehingga orang-orang yang membutuhkan data ini bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai sama kondisi ekonomi sekarang gitu. Ya semoga ya. Oh terus abis itu juga ada satu berita lagi nih yang lumayan mengejutkan buat gue dong. Oh belum? Belum saya belum ngomong Apa kebetulan. Tudingan minyak babi diompreng MBG, lo tau ompreng gak? Ompreng tuh apa sih? Futrinya. Oh ini tatakannya. Tatakannya. Ini apa namanya tempat makannya. Namanya ompreng. Namanya Ompreng tuh saya sebenarnya wadah tempatnya kan. Jadi kalau misalnya kita ngasih itu namanya ompreng. Ompreng itu bahasa mana ya? Iya ini gue lagi cek Coba KBBI. ompreng itu bahasa mana? Anyway. Oh ini, benar KBBI ada benar. Ompreng itu adalah besek kecil tempat menaruh nasi dan lauk pauk. Oke. Gue yang kurang. Benar, banyak. berarti itu namanya ompreng ya. Nah, jadi ini tuh ada omprengnya 2. Ada yang kodenya 304 sama 201. Oke. Ya, ini kita lagi mau ngecek mana yang lebih aman. Nah, dugaan import ompreng MBG ini tuh mengandung babi. Itu katanya gara-garanya ini kan dari China gitu. Cina. Tiongkok. Tapi agak rasis juga ya kalau dari sana mengandung babi. Masa tempatnya Pak? Paham gak lo? Iya paham. Paham kan? Anyway, oke. Jadi ompreng atau food tray yang digunakan dalam program makan bergizi gratis diduga bukan produk lokal melainkan impor dari Cina dan mengandung minyak babi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan hal itu perlu diuji. Salah satunya dapat dilakukan oleh BPOM. Jadi sebelumnya Badan Gizi Nasional merespon mengenai polemik ini. Dan bagian ini masih melakukan pengecekan. Dadan juga menyatakan pihaknya selama ini belum pernah melakukan pengadaan ompreng untuk
program MBG. Oh oke, jadi belum pernah nih ya pengadaan ya. Oke, dan tim Indonesia Business Post melaporkan penemuan dugaan praktek pemalsuan label Made in Indonesia dan logo SNI pada ompreng yang sebenarnya diproduksi di Cina. Pengguna ompreng tipe 201 yang diduga mengandung mangan. Mangan itu logam yang Betul. warnanya putih Betul. keabu-abuan yang tinggi dan tidak cocok untuk makanan asam. Selain itu, ditemukan indikasi adanya penggunaan minyak babi atau lard dalam ompreng yang diproduksi. Oh, mungkin buat ngelapisin kalau Bisa. apa Jadi salah sebenarnya? satu bahan ini produksinya. Iya, mungkin ya. Hmm. Jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah siap melakukan pengujian untuk memastikan ompreng MBG tidak mengandung minyak babi. Dan pengujian akan dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM maupun laboratorium independen untuk memastikan ompreng MBG itu bebas minyak babi. Jadi seharusnya ompreng stainless steel MBG ini yang memakai kode 304 itu merupakan jenis baja nirkarat yang aman untuk makanan. Jadi itu udah food grade dan memiliki ketahanan terhadap korosi. Gitu. Jadi laporan Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia menemukan ompreng import yang digunakan dalam program MBG ternyata tidak sesuai standar gitu. Jadi Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN menyebutkan penetapan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan peralatan makan yang digunakan dalam program MBG ini memenuhi aspek mutu, keamanan dan kesehatan. Karena itu penting sih menurut gue, karena kan kita kasih makan anak-anak penerus bangsa ya. Ya kan, baik untuk memperhatikan kesehatannya, keamanannya, jadi mutunya harus terjamin. Tapi ini kayaknya lebih ke soal halal dan juga tidak halalnya ya, karena ada si kandungan minyak Iya. babi tadi. Sama kayak mungkin kasusnya kayak kulkas. Dulu kan ada, sekarang kan ada tuh namanya kulkas halal. Tahu nggak lo ada kulkas halal? Oh ya? Kasih tau Iya. gue dong please. Jadi kulkas itu memang ada yang mengandung bahannya dari babi juga, sehingga dia Oke. akhirnya diciptakanlah kulkas yang memang tidak memiliki kandungan dari babi itu sendiri, sehingga ada standar ininya tuh, standar halalnya tuh dari MUI tuh si kulkas ini. Muncullah kulkas halal karena mungkin ya kulkas-kulkas dari China mungkin ya yang juga punya kandungan babinya, sehingga akhirnya kulkas tersebut dirasa tidak sesuai sama syariat Islam gitu misalnya. Iya. Nah ini mungkin bisa jadi sama seperti itu kasusnya ketika omprengan ini menjadi salah satu bahan produksinya itu adalah si minyak babi, sehingga dikhawatirkan malah bikin jadi nggak halal Nggak tuh halal makanan yang makanannya, jadi tempat betul. si wadahnya itu. I see. Gitu. Ya, Tapi yang mungkin pasti ini sedang dicek lagi sama dicek BPOM. betul. Lagi dilakukan uji penelitian, uji laboratorium. Kita tunggu aja kabarnya seperti apa. Langkah selanjutnya kalau Ya. misalnya nanti hasilnya sudah ketahuan, yang pasti kayaknya sih bakal diganti Bakal sih. diganti sih pasti. Diganti sama yang kodenya 304 mungkin. Ya, yang sesuai Lebih sama aman, standarnya ya. kita. Kita ke Gitu. Brigadir Anissa dulu yuk, yang ada di studio sore hari ini akan ngelaporin dari sejumlah titik di sejumlah jalanan di Jakarta dan sekitarnya. Selamat sore Brigadir Selamat Anissa. sore Brigadir Anissa. Hai, selamat sore Kak Edo dan Kak Hai. Pocut. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kakak gimana kabarnya? Baik juga. Baik. Brigadir Anissa udah gajian belum? Belum. Oh belum ya. Belum. Brigadir Anissa punya ini nggak? Punya tips nggak gimana caranya menjaga kantong tetap tebal ketika gajian baru diterima? Baru diterima, Karena ya. kan banyak tuh yang katanya Numpang lewat. numpang lewat doang Iya. gitu. Ada tips nggak? Satu aja. Dicatat sih Kak, lebih dicatat perincian. Terus disiplin sama diri sendiri. Beli yang penting. Nggak usah beli yang nggak penting. Nah. Tapi namanya manusia ya Kak. Kadang-kadang ada apa yang baru. Aduh pengen nih. Iya, Ada aja Tapi godaannya kalau- ya. pengennya jajan ya. Kalau Brigadir Anissa tergoda nggak? Kalau jajan-jajan, beli-beli perintilan cewek-cewek Iya. biasanya tergoda Lebih ke nggak? makanan sih ya Kak. Oh makanan ya, sama dong kita. Paling banyak impulsifnya ke Impulsifnya makanan. ya. makanan, emang sulit tuh makanan.
Ya kan, benar-benar. Ya udah nggak apa-apa. Jadi catatan buat kita bersama ya, soalnya kita juga gitu. Kita gitu juga soalnya. Anyway, kita langsung aja dengerin laporan dari Brigade Anissa sore ini. Silakan. Silakan. Ya, baik, terima kasih dan juga selamat sore Detikers. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama langsung saja kita menuju ke CCTV, yakni di kawasan Sleepy Palmera, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol, terpantau ramai dan lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat kondisi jalan yang menurun dan juga kami himbau untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Petamburan maupun yang akan mengarah ke Pejombongan ataupun Cawang, pada sore hari ini terpantau ramai dan lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kembali lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol. Dari Jakarta Barat kita beralih ke kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Simpang Coca-Cola. Situasi arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung maupun Tanjung Priok ataupun Cawang. Untuk sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas terpantau lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan kami himbau untuk kendaraan roda 2 khususnya untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI, guna keselamatan dan juga keamanan. Berikutnya kita akan bergeser ke kawasan Bogor, tepatnya di kawasan Pospol Cisarua. Situasi arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan mengarah ke Jakarta ataupun yang akan mengarah ke Ciawi pada sore hari ini terpantau lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Namun kami himbau bagi para pengendara mengantisipasi kendaraan umum yang menaiki turunkan penumpang serta aktivitas pasar yang berada di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan, serta untuk tutup buka jalur pada saat ini bersifat situasional. Dan untuk yang terakhir, ada tiket kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada di kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang terpantau lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini merupakan kawasan persimpangan, serta kami himbau untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna Anda pengendara roda 4 dan selalu menggunakan helm berstandar SNI. Dan juga kami selalu menghimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini. Silakan kembali ke studio bersama rekan. Terima kasih Brigadir Anissa untuk laporannya. Nanti kita ketemu lagi ya di kesempatan selanjutnya. Bye. Bye, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Adem deh mukanya. Kayak tersenyum terus kayak gitu. Ngomong-ngomong adem nih. Ngomong-ngomong adem disuruh break dulu. Ayo break aja. Ayo ya, break aja ya. Gini banget nih breaknya. Anyway, Detikers, kita hari ini ada 2 laporan dari daerah soal kejadian-kejadian yang menyita perhatian kita pada sepanjang hari kemarin, yang hari ini akan kita bahas bersama. Yang pertama soal peristiwa terdakwa makar yang mau dipindahkan yang ada di Sorong. Itu ricuh peristiwanya, nanti akan kita tanya-tanya barengan sama teman-teman di Papua. Kemudian juga satu lagi dari mana tadi ya? Dari mana ya? Hilang dia. Ini macan tutul bener. masuk balai desa. Kaget nggak tuh? Udah nggak ayam-ayam lagi. Kagetnya apa? Nggak sempet ayam-ayam. Macan. Atau lebih ke ngapain kamu di sini macan? Kenapa aku ya? Kok nyari bisa basreng, ya? gitu. Kok bisa macannya masuk ke dalam situ? Kalau penasaran makanya tonton kita terus sampai akhir. Betul. Tapi kita break dulu Detikers, kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Ini baru di push banget sama detik.com. 9 mantan Taylor Swift jadi inspirasi lagu. Siapa sih 9 mantan Taylor Swift itu? Siapa aja? Yang
Yang pertama Joe Jonas, Oh, hahaha. mantan singkat yang putusnya cuma lewat telepon. Oh, wow. Terus Lucas Steele, chemistry di video klip berlanjut sebentar di dunia nyata. Oke. Terus Taylor Lautner, Oke. Twilight Boy yang jadi inspirasi Back to December. Ahahaha. Terus Terus? John Mayer, hubungan panas dingin yang berakhir dengan Dear John, lagunya Taylor Swift. Kemudian Jake Gyllenhaal, si aktor Hollywood yang dikaitkan sama All Too Well yang 10 menit itu. Kemudian Harry Styles, romansa singkat tapi melegenda di Central Park, katanya salah satu lagunya ini ya, Styles ya. Styles. Lanjut, siapa lagi, Pak? Calvin Harris, DJ hits yang akhirnya jadi lagu juga buat Taylor Swift. Lagu yang buat Calvin Harris yang mana ya guys? Terus yang kedelapan, This is what you came for. Oke. Tom Hiddleston, Aha, momen aha. PDA di pantai yang bikin heboh media. Dan terakhir adalah Joe Alwyn, hubungan terlama Taylor yang bahkan melahirkan Grammy. Wih, Banyak akhirnya ya. Iya. Banyak banget mantannya. 9. Kayaknya satu mantan satu album ya guys. Tapi kita mau mengucapkan selamat ya atas pertunangannya, super sweet. Ya, Semoga kita berdua our bisa English menyusul. teacher and our gym teacher. Gym teacher. Benar. Kalau ini adalah our lovely reporter, Iya. Kakak Paulus Pulo yang dari Papua kali ini akan melaporkan soal kericuan yang terjadi saat pemindahan 4 terdakwa makar di Sorong. Kita langsung sapa Kak Paulus. Selamat sore Kak Paulus. Selamat sore, Kak. Selamat sore Edo sama Pocut di studio. Selamat sore, kaosnya bagus banget Kak Paulus. Ahahaha. Luar biasa. Kita punya juga kaos yang begitu. Kak Paulus, ini soal masa simpatisan 4 anggota negara Republik Federasi Papua Barat atau NRFPB yang jadi terdakwa kasus makar ini bikin ricuh katanya ya, yang karena menolak rencana pemindahan 4 terdakwa makar ke Makassar gitu. Boleh cerita soal bagaimana kericuhan ini awalnya terjadi, Kak Paulus? Baik, Edo dan Pocut di studio dapat saya laporkan bahwa peristiwa rusuh terjadi karena pendukung atau simpatisan dari 4 terdakwa kasus makar ini menolak untuk dipindahkan ke Makassar untuk menjalankan sidang lanjutan. Pada malam hari, dari malam sampai pagi tadi, masa dari 4 terdakwa kasus makar ini menduduki Mapolresta Sorong Kota. Sampai pada pukul 6.30 tadi, masa memblokade pintu keluar dari Polresta Sorong Kota untuk menghalangi agar 4 terdakwa ini tidak dibawa ke Makassar. Namun pihak kepolisian dapat memukul mundur massa sehingga 4 terdakwa itu diberangkatkan dengan pengawalan 4 unit mobil Brimob dengan 1 mobil tahanan kejaksaan menuju ke Bandara Eduardo Osok Sorong menuju Makassar pada kurang lebih pukul 7 pagi tadi. Itu yang memicu kemarahan dari simpatisan dari 4 terdakwa kasus makar itu. Demikian. Baik. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa para terdakwa makar ini akhirnya dipindahkan ke Makassar? Baik, Pocut, yang menjadi pertimbangan pihak kejaksaan dan pihak kepolisian adalah pada proses berjalannya sidang dikhawatirkan terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Sorong dan sekitarnya. Demikian. Oke, Kemudian baik. kenapa apa alasan sebenarnya para massa ini membuat kericuhan gitu dan menolak para terdakwa ini untuk dipindahkan, Kakak Paulus? Edo dapat saya sampaikan bahwa masa ini kenapa menolak untuk dipindahkan karena sebagian besar dari simpatisan itu merupakan keluarga dekat dari 4 terdakwa. Mereka mempertimbangkan bahwa dengan jarak yang cukup jauh antara Sorong dan Makassar, maka waktu mereka untuk bersama untuk bisa mengunjungi para terdakwa menjadi tidak
tidak konsisten begitu. Oke, baik. Ada Demikian. berapa orang total massa yang membuat kericuhan kemarin? Masa yang melakukan aksi hari ini itu sekitar 100 orang yang terbagi di 5 titik di Kota Sorong. Itu di depan Polresta Sorong Kota, di Yohan, Aspen, depan Bandara Deo, sama Jalan Baru. Wow. Itu ada 5 titik itu yang menjadi aksi mereka hari ini. Jadi dari diperkirakan masa lanjut. Iya, jadi dari 5 titik ini ada lebih dari 100 orang yang melakukan protes itu tadi. Ya, betul. Wow, cukup banyak ya. Cukup banyak Bagaimana ya. dengan kerusakan yang terjadi akibat dari kericuhan ini, Kak Paulus? Edo dapat disampaikan bahwa kerusakan itu terjadi mulai dari pengerusakan kantor Gubernur Papua Barat Daya, itu masa melempar kaca dan merusak sejumlah fasilitas lainnya di kantor Gubernur, kantor Wali Kota Sorong, itu juga terjadi pengerusakan, pintu masuk gerbang dari kantor Gubernur dan kantor Wali Kota dirusak, 4 unit kendaraan milik Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu pun turut dirusak. Selain itu rumah dari Pak Gubernur juga dirusak oleh massa sendiri. Itu kerusakan yang di sejumlah daerah. Namun kalau di sekitar lokasi titik massa melakukan aksi itu terjadi pembakaran bahan dengan pembongkaran tempat jualan masyarakat setempat. Demikian, Edo. Oke, apakah ada korban jiwa Kak dalam kericuhan ini? Sejauh Dapat ini. saya sampaikan bahwa dari aksi dari pagi sampai sore hari ini bahwa 1 orang diduga terkena tembakan. Namun tadi Pakapolda Papua Barat Daya tadi sekitar 1 jam yang lalu dia menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah korban ini adalah dia terluka karena tertembak ataukah memang ada hal lain. Dia butuh keterangan resmi dari pihak rumah sakit di mana korban sekarang sedang menjalani perawatan. Sementara dari pihak kepolisian ada 1 polisi juga aksi tadi dilempar oleh massa ya. Dia darah tadi, ada lukanya tadi. Namun untuk update terakhir saya belum bisa pastikan karena saya masih terjebak dalam beberapa titik aksi yang belum bisa saya hubungkan Jangkau ya. Demikian. Baik, ini kericuhannya kan cukup lama ya berlangsungnya. Bahkan nggak tahu nih sekarang gimana kondisinya, apakah sudah kondusif Kak Paulus atau masih ada di beberapa titik yang masih cukup panas begitu? Kondisi per saat sekarang itu masih terjadi aksi di Kampung Baru, di Jalan Baru. Di sana itu maka melempar aparat kepolisian dan polisi juga sudah berusaha untuk membubarkan massa. Namun sampai saat ini aksi masih berlangsung. Demikian juga terjadi di Aspen dan di Yohan. Aksi di 3 titik itu sampai saat sekarang ini masih berlangsung. Wow, ini berarti Berlangsung. udah dari subuh ya tadi ya, jam 6 pagi tadi, sekitar jam 6 pagi tadi sampai saat ini udah di sekitar jam 6 sore mestinya di waktu Indonesia Timur di Papua. Ini masih ada kericuhan dan situasi yang panas begitu ya di sejumlah titik ya di Sorong. Masih terjadi. Kak Paulus sendiri berada di lokasi yang jauhkah dari lokasi tersebut? Saya berada di lokasi dekat Ramayana. Nah, itu dari pagi yang terjadi aksi yang situasi yang cukup mencekam sehingga akses jalan utama yang menghubungkan antar kabupaten itu lumpuh total dan aktivitas perkantoran itu tidak berjalan sampai sore hari ini. Jadi nggak ada yang berani keluar rumah? Iya, betul. Sudah diimbaukan bahwa masyarakat kalau tidak punya kepentingan diharapkan untuk di rumah sambil memantau situasi kalau sudah kondusif. Demikian, Edo. Oke, baik. Kalau dari segi pengamanan gimana Kak Paulus?
Ya, ada ratusan personil ya, yang diturunkan dari TNI, Brimob maupun polisi sendiri untuk melakukan pengamanan di 5 titik yang melakukan aksi itu. Dengan di beberapa titik yang kantor bupati, rumah gubernur sama wali kota yang menjadi titik sentral pengamanannya itu di situ. Demikian. Oke. Untuk tersangka makar ini, terdakwa ini, apakah sudah memang dipindahkan atau masih dalam rencana proses pemindahan, Kak Paulus? Dapat saya sampaikan bahwa pada pukul 7 pagi tadi, 4 terdakwa ini sudah diberangkatkan dari Kota Sorong menuju Makassar untuk menjalankan sidang di Makassar. Oke, berarti sudah di Makassar ya? Sudah diberangkatkan. Ya, betul. Apakah itu juga yang pada akhirnya membuat warga masih tetap melaksanakan protes hingga hari ini? Apakah ada pernyataan begitu dari salah satu perwakilan mereka, kenapa kericuan ini masih terus berlangsung begitu? Sampai hari ini mereka punya permintaan bahwa 4 terdakwa kasus makar itu tidak boleh dipindahkan keluar dari wilayah Sorong. Mereka harus menjalankan sidang dan menjalani masa tahanannya di Kota Sorong. Begitu tuntutan mereka hari ini. Polisi sudah kasih respons, Kak Paulus? Polisi sudah melakukan negosiasi dengan pihak keluarga dengan rapat bersama gubernur. Namun hasil itu tidak membuahkan hasil, maka 4 terpidana diberangkatkan ke Makassar. Wow. Demikian. Kebayang nih ya, masih deadlock dan ini berlangsungnya udah lebih dari 12 jam, dari jam 6 pagi tadi juga sampai hari ini, sampai sore ini juga masih berlangsung kericuhannya. Semoga di sana bisa segera kondusif situasinya ya Kak Paulus, dan juga selalu selamat di sana selama bertugas. Kita nantikan laporan selanjutnya dari teman-teman di Papua. Terima kasih banyak, selamat sore Kak Paulus. Selamat sore. Terima kasih Pusat buat Edo dan Pusat di studio. Kembali ke studio. Terima kasih dan selamat sore. Kebayang sih capeknya itu ngamanin 12 jam udah lebih bahkan. Udah lebih 12 jam dari subuh loh. Dan aktivitas warga juga lumpuh kan, katanya tidak dihimbau bahkan untuk tidak keluar rumah. Jadi mungkin ada yang berusaha untuk belanja keperluan dan segala macam, akhirnya tertahan. Belum lagi yang juga beraktivitas jualan, berdagang juga tertahan. Jadi banyak sekali aktivitas yang lumpuh, akhirnya mudah-mudahan cepat segera kondusif situasinya. Amin. Sehingga warga di sana bisa beraktivitas normal lagi. Amin. Pokoknya kita dari sini doakan yang terbaik buat yang di sana. Oke. Teman-teman, kita break dulu ya. Kita ambil napas sejenak karena habis ini kita mau lanjut cari macan. Cari macan tutul ya. Macan tutul. Okay. Macan tutul di Kebumen. Cacan macan. Macan tutul di Kuningan. Cakep. Kita break abis ini di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Gak cuma ore-ore.
Lumayan banyak ya tadi sentimennya ya. Iya, betul. Anyway, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore Detikers. Yes, seperti yang tadi kita lihat ya, udah masuk kita ke market-marketan. Ke market-marketan. Udah jam 4 sore juga, artinya market udah ditutup. Tapi sebelum kita bahas soal market hari ini, kita sapa dulu narasumber kita hari ini, ada Mas Haikal Afi1. Masih ya. Selamat sore Mas Haikal. Welcome Sore back, semua. Mas Haikal. Welcome Halo. back. So it's been a hard day night. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Padahal market lagi rame banget nih gara-gara sentimen ada yang mau mencat-mencatin Dewan Gubernur. Oh iya, ada sih itu. Tapi kayak sebenarnya lebih nggak direaksi sama market ya, lebih Oh ya? flat-flat aja ya. Masa sih? Yang Itu bukannya Lisaku kan ini cukup- maksudnya? Hah? Yang Iya kan iya ya? Lisaku ya Iya. benar. Hmm. Bukannya itu cukup ini ya apa namanya krusial ya isunya sampai maksudnya intervensi presiden ke The Fed tuh kan jarang Yes. tuh gitu. Ya oke, mungkin kita breakdown dari situ Oke. kali ya. Jadi kalau emang biasanya kalau misalnya ada campur tangan, kan biasanya kalau di negara itu ada monetary policy sama yang Mhm. fiskalnya kan. Biasanya monetary policy itu khusus sudah bank sentral aja sebagai lembaga independen, dan juga ada presiden gitu yang ngurusin fiskal. Jadi mereka itu sebenarnya nggak berkesinambungan ya, walaupun emang ketua The Fed biasanya diusulkan oleh presiden. Nah, tapi di sini si Trump yang mengkat Lisakuk dengan dengan beberapa tuduhannya dan nggak melalui Mahkamah Agung secara langsung, itu dianggap membypass beberapa prosedur gitu. Nah, tapi lucunya di sini baik bonds ataupun stok US itu dua-duanya tuh masih rally-rally aja. Jadi si Trump mungkin ngebet gitu, sebenarnya si Lisakuk ini nggak begitu dipandang signifikan juga di Oh market gitu. US. Kecuali mungkin dia nyolek-nyoleknya Powell kayak waktu itu, langsung Powellnya mungkin baru. Atau sebaliknya market tuh udah nggak terlalu pusingin apa kata Trump lagi gitu, kayak ya udahlah ini mah. Itu juga bisa, kayak tadi pagi Trump naikin tarif 50% ke India, kayak market ya udahlah. Kayak Iya. gitu aja. Nggak ada respons ya. Nggak ada respon lah gitu. Nah, Termasuk market Indonesia juga masih sangat adem ayem setelah berhasil menyentuh 8.000 kemarin Yes. akhirnya. nah, Walaupun belum pernah balik lagi ya Iya. setelah momen dicolek itu. dikit lah Iya. 8.000 tuh. Pokoknya kelar tuh Iya. masuk tuh pidato kelar dah. 8.000-nya turun lagi. Tapi sampai saat ini masih tetap berada di level tinggi lah ya. Bisa kita bilang gitu, betul. 7.900-an. Apa yang jadi motor terkuat pendorongnya, Mas? Kalau moto terkuat tuh sebenarnya ada di Jumat kemarin ya, yang ada Jackson Hole Symposium, itu kayak annual simposium untuk ekonom dan beberapa pejabat The Fed. Hmm? Si awalnya kan kita pengen tahu nih pidatonya Jerome Powell tuh ngomong apa nih di annual symposium ini. Nah, ternyata Jerome Powell itu cukup dovish gitu, ataupun cukup terbuka untuk ngemotong suku bunga, yang mana dia menekankan sebenarnya concern terhadap pengangguran tuh lebih gede dibandingin terhadap inflasi. Dia melihat inflasi itu ya mungkin efeknya bakal temporary aja gitu. Dan itu diartikan oleh market bahwa si The Fed itu cukup siap untuk melakukan pemotongan suku bunga di September nanti. Jadinya secara umum narasi dari monetary policy-nya ini cukup ekspansif atau cukup pro market nih. Jadinya ini menopang lah gitu seminggu kebelakangan IHSG juga gimana. Apalagi kemarin BI habis nge-red cut juga kan. Betul. Nah, kalau misalnya BI red cut ternyata si The Fed ini malah hawkish, justru ntar marketnya bisa rontok. Tapi karena ini sama-sama dovish, jadi ya searah lah. Itu pendorong terkuat Yes, dari pendorong hari terkuat. Jumat sampai hari ini. Iya. Narasi Narasi yang soal nge-package semuanya itu Baik. itulah kurang lebih gitu. Kalau dari dalam negeri apa domestik? Dari dalam negeri itu kebetulan sebenarnya untuk rilis data lagi nggak ada yang gitu signifikan, tapi mungkin ada gonjang-ganjing di internal untuk ekonom dan lain sebagainya itu di masih GDP. Kemarin kan GDP 5,12% itu kenapa gitu. Nah, usut punya usut, ternyata ada variabel baru yang dimasukkan oleh BPS, yaitu di kemarin kan yang saya bilang salah satu komponen yang paling meningkatkan GDP itu di investmentnya kan. Nah, ternyata sebelumnya itu di komponen investment BPS itu tidak memasukkan KEK, kawasan Ekonomi khusus. ataupun special economic zone. Nah, di quarter 2 ini tuh dimasukkan KEK, tapi kan kalau misalnya analis berpendapat bahwa seharusnya kalau misalnya KEK dimasukin dimulai di Q2,
di-adjust dong, Q1-nya dimasukin juga, sebelum-sebelumnya dimasukin juga. Jadinya untuk kita dapat growth year on year ataupun quarter on quarter-nya Mhm. nggak bias. Kalau ini kan variabel yang dihitung untuk di quarter 2 lebih banyak. Nah jadi itu. Dan Oh, tetap oke. saja jadi pertanyaan kenapa memasukkan KEK-nya di kuartal 2. Iya, ataupun kalau Mhm. seharusnya mungkin emang seharusnya dimasukkan, tapi Ya, seharusnya di quarter-quarter sebelumnya betul. dimasukkan juga, jadinya nggak bias gitu hitungannya. Jujur Oh, gue aja oke. baru tahu bahwa ternyata KEK nggak dimasukin dalam perhitungan BPS. Sama saya juga baru tahu itu. Ternyata baru ini ya? Iya, baru ini. Iya, silakan. Ibu. Saya punya pertanyaan. Hmm. Ini pertanyaan netizen aja ya. Iya. Aku tuh sebenarnya penasaran Mas, kalau misalkan kemarin kan kita demo, terus katanya besok akan ada demo besar banget. Ini akan ngaruh nggak sama market kita? Seberapa ngaruh? Kalau saya ngeliat sih mungkin selama tuntutannya kan ini kan dari buruh ya gitu. Iya. Sebenarnya lebih ke PHK atau apa, efeknya ini sebenarnya udah kelihatan di misalnya di data-data ketenaga kerjaan, dan kalau misalnya nggak ada secara struktural yang mempengaruhi prudensi dari pemerintah, sebenarnya mungkin efeknya ada tapi nggak gitu sesignifikan itu sih ya. Mungkin misalnya jika ada tuntutan yang di brought up, ada perusahaan tertentu, emiten tertentu yang digaungkan oleh pendemo melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh suatu perusahaan, nah itu mungkin bisa berdampak terhadap partikular emiten. Tapi kalau Oke. secara keseluruhan IHSG sih sebenarnya saya nggak melihat ada dampak yang bakal terlalu signifikan sih gitu. Atau selama pemerintah masih bisa dan aparatnya masih bisa menjaga situasi politik stabil, ya harusnya sih apapun aspirasi yang disampaikan besok bisa menjaga sentimen pasar ya Mas. Yes. Kecuali mungkin efek-efek yang lebih, demo-demo yang lebih bersifat mengganggu kestabilan dalam negeri gitu. Misalnya ada mencoba untuk menggulingkan apa kayak gitu, itu mungkin yang lebih berpengaruh terhadap market. Tapi kalau misalnya demo buruh itu mungkin foreign investor tuh juga melihat adalah hal yang terjadi di semua negara gitu sih. Tapi kalau kemarin gimana tuh soal, kan kemarin walaupun ini masih jadi pertanyaan siapa sih sebenarnya yang membuat narasi bubarkan DPR itu gitu. Itu kan membubarkan lembaga negara kan merupakan salah satu tindakan yang cukup bisa mengganggu kestabilan politik suatu negara tuh. Nah, ketika kemarin narasinya seperti itu, demonya pun juga ricuh sampai malam hari, itu cukup berdampak gak ke appetite market? Sebenarnya market itu cukup muka tembok sih terhadap hal itu, saya ngeliatnya. Tapi untuk ini ya, mutually eksklusif terhadap yang kemarin aja gitu. Kayak kita ngelihat foreign investor masih net buy terus, bahkan kemarin sampai 1,7 triliun. Dan seminggu terakhir itu sampai 4 triliun. Jadi nggak ada tanda-tanda kekhawatiran gimana. Dan kalau dibaca tuntutannya juga kan sebenarnya kita lihat itu tuntutan yang ekstrim semua gitu. Dan sebenarnya dasarnya nggak gitu kuat juga kan. Nggak ada misalnya ada penyelewengan apa yang terlalu signifikan. Kuat loh gitu. Mas. Mas setuju sama tunjangan 50 juta. Iya Mas. Aduh. Salah, viral Mas tiba-tiba. Habis ini. Iya, salah. Tapi kayaknya market cukup dewasa menyikapi aspirasi yang datang dari masyarakat itu ya. Yes. Jadi kayaknya sih mungkin nggak tahu ya, mungkin juga orang-orang ya di market sekarang, soalnya dulu tuh means kayak 8 tahun atau 7 tahun yang lalu tuh selalu apapun, kalau misalnya demo aja tuh pasti itu ngaruh ke apa yang ada di market. Sebenarnya sih juga seperti itu, walaupun sekarang kayaknya nggak tahu market kita terasa lebih dewasa ya menyikapi kejadian politik di negeri ini. Kadang mungkin agak beda ya, misalnya kayak saya ngeliat kayak kemungkinan terrealisasi tuntutan demonya itu mungkin juga cukup kecil gitu. Kayak kalau dulu kan misalnya mungkin ya zamannya Gus Dur atau apa itu kan beneran dia di impeach, atau mungkin zaman-zaman era-era Megawati sebelum SBY itu kan banyak terjadi semacam huru-hara politik yang beneran sampai kejadian ada pemimpin yang digulingkan gitu kan. Nah tapi kalau sekarang itu lebih ke tuntutannya, mungkin market melihat probabilitas bakal terrealisasinya juga sangat kecil gitu. Jadinya unfazed aja mereka gitu. Oke. Kalau dari aksi korporasi emiten yang ada di IHSG di Bursa Efek Indonesia, kira-kira ada yang mencuri perhatian gak Mas? Yang akhirnya membuat investor tuh, wah semangat nih gue buat belanja gitu misalnya. Kalau sebenarnya yang sekarang itu yang lagi diperhatikan investor itu sebenarnya masih ya play-nya Danantara lah gitu. Kayak kemarin kan
dia ingin invest di salah satunya PLTS gitu, pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Yang mana salah satu ada beberapa emiten yang memang udah memulai project itu, dan itu yang mereka lah gitu yang rata-rata mendapatkan gain yang cukup signifikan. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya market Indonesia sekarang yang jadi semacam top gainersnya itu adalah yang mengikuti naratif-naratif dari pemerintah domestik tuh mau kemana gitu. Kayak ujung-ujungnya itu kan nikel, PLTS, dan ya bisa dilihat lah mana emiten yang bergerak mau mengembangin si teknologi PLTS ini kemarin juga oke banget sih gerakannya. Termasuk sentimen dari bond yang bakal mau diterbitin sama Danantara itu iya, gimana? Iya, sebenarnya sih ngeliatnya cukup lucu sih. Patriot Bonds itu kan cuman yieldnya cuma sekitar 2% ya. Kecil banget emang. Inflasinya lebih gede gitu. Betul. Jadi kadang Siapa yang mau beli gitu. Jadi kayak ya udah ya mungkin ketebak ya yang beli siapa ya. ya, yang diwajibkan beli. Duitnya dari situ-situ aja. Nah, jadi mungkin sebenarnya itu nggak bakal nge-crowding out misalnya bonds Dana. ataupun SRBI dari Bank Indonesia. Jadi kayak ya mungkin yang beli ya itu aja sih bener. Nggak ngaruh banyak sama pergerakan di market ya. Yes. Iya, saya terinspirasi sama argumen Mas sih. Kayaknya bakal itu aja sih kayaknya. Tapi siapa yang mau beli bonds dengan imbal hasil yang jauh dari inflasi gitu. Inflasi sekarang 3%-an kan, bahkan 4% gitu. Ya, Dan dia 2%. Depositonya berapa? Amin, mendingan naruh di pinjol. Bisa cut. Cuma risiko juga tinggi. Kalau duit lo nggak dibalikin sama peminjam kan juga bahaya juga tuh. Atau dibawa kabur sama bosnya. Oh iya, gue pernah denger nih. Iya, yang ngasih uang terus tapi lumayan loh Iya. dapatnya. Jangan. Jangan. Ntar ada yang percaya. Nggak boleh. Jangan iya, ya, jangan ya. Kita nggak nyuruh Encourage kok. orang. Encourage. Gue encourage kalau berani, nggak maksudnya kan itu legal ya, bahwa lo jadi borrower, kemudian dipinjol, terus habis itu dipinjem duitnya sama, kok jadi borrower sih, jadi lender, terus habis itu si borrower itu minjem duit lo, diperantarai sama si fintech ini dengan imbal hasil sekian persen ya, bunga-bunganya pinjol lah. Orang banyak tuh ke situ, cuma ya risiko juga tinggi karena si NPL-nya atau kredit macetnya nasabah pinjol ini juga lumayan tinggi tuh. Peer to peer lending lah. Peer to peer lending benar. Itu legal Itu legal. diawasi sama OJK kalau memang dari si pindar legal. Pindar tuh pinjaman dari pinjaman online dulu katanya. Pinjaman daring. Sekarang kan udah jadi pindar namanya. Waktu COVID itu berapa tuh? Seingat saya 18-20% itu bahkan Tuh. per tahunnya. Tapi ya itu resiko defaultnya juga gede. Gitu. Betul. Terbukti. Kayak beli bonds rating mungkin C kali ya sebenarnya. Dan di momen itu juga kan Mas banyak yang akhirnya mindahin dananya terus pada akhirnya ya ternyata risikonya juga tinggi. But anyway, untuk ke depan apa data-data mungkin yang sedang dipantau akan rilis? Kalau data sih Jumat ini ada PCE-nya US gitu ya. Kayak ya kan ya inflasi di US walaupun ada CPI tapi dia benchmarknya si The Fed tuh bakal PCE. Nah itu mungkin kalau misalnya PCE-nya out of nowhere jauh di atas ekspektasi mungkin bisa ini lagi berbalik lagi market, tapi kayaknya sih enggak sih. Kayaknya bakal lebih netral aja hasilnya. Karena dari CPI-nya juga sama PPI-nya juga udah ketakar lah gitu istilahnya. Terus kalau kedepannya mungkin saya ngeliat kalau misalnya yang mau invest di ISG lebih ke naratif play apa yang lagi mau dikembangkan oleh pemerintah sih sebenarnya. Saya ngeliat arahnya ke situ. Apa tuh? Kalau kemarin sih ngeliatnya ya itu. Nikel masih kan kemarin ada lagi kerjasama sama perusahaan China, GEM gitu, GEM gitu, baru lagi berapa sekian triliun. Terus juga di PLTS dan segala macam. Dan mungkin kalau dari komoditas yang biasanya udah menjelang winter ini mungkin kan batubara juga udah mulai beberapa emiten batubara udah mulai naik juga sih gitu. Jadi paling itu. Kayak batubara menarik banget deh karena orang-orang makin kesini kayaknya makin gak percaya sama yang namanya climate change dan transisi energi itu. Kayak nyelamatin diri dulu. World leadernya kan juga rata-rata ini semua ya. Konservatif semua lah gitu. Iya. Oke, jadi intinya sebenarnya kita akan stabil-stabil aja ya harusnya ya. Mudah-mudahan Dengan ya. keadaan yang Siapa tahu huru-hara tiba-tiba katanya. besok ada meteor jatuh. Boom. Agak takut ya Pak ya kena meteor. Kalau meteor jatuh gimana? Penasaran juga kan? Boro-boro lo mau ngambil duit di situ juga belum kelar tuh hidup langsung. Tergantung jatuh di mana. Oh iya, kalau ada tiba-tiba gempa gede banget,
Ngaruh kan Sama pasti. juga. Iya sama. Yang Tapi kan paling nggak pertama kepikiran. diselamatkan adalah diri sendiri dulu. Oh, udah kayak Iya gitu sih. kasusnya. Bener juga sih. Masa mikirin duit dulu? Tapi gak tau saya sih Pak. Manusia emang tuh ya, duniawi terus yang dipikirin ya. Anyway, Takut bertahan hidup. oh iya benar. Terus pakai apa makannya? Bener Makanya nggak? yang dikumpulin tuh sekarang tabungan ibadah. Wis. Masya Allah. Mari Pak. Karena yang paling dekat sama kita kan kematian. Wih. Keren. Detik religi. Bener. Detik religi. Bener keren. Detik religi sih. Yang pasti Parkat inilah dengan pernyataan Fed yang bakal yang masih bearish itu membuat semua orang jadinya percaya diri ya. Dovish. Sorry, Ya. dovish. Ya. Membuat semua orang percaya diri untuk bisa menatap hari yang lebih cerah. Meskipun untuk jiwa yang sepi ya. Kalau kata Keren. Ariel. Terima kasih Mas Haikal. Yep. Sudah Terima kasih banyak Mas kembali Haikal. bergabung di Detik Sore. Luar biasa. By the way, bagus ulosnya dari mana? Dari lupa lagi dari mana. Marah loh nanti dia. Ulosnya dari Sumatera Utara lah. Bukan. Oh, maksudnya Maksudnya belinya di mana? Belinya Oh, di ya mana betul. ternyata. online tapi online. Enggak offline. Oh, offline. Di UMKM. Jakarta atau Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di GI sih kayaknya sih kata. oh di Indonesia. Oke. mahal. Mahal. Biasa orang ekonomi. Abis ngejual DCII. Guys, kita break dulu yuk. Abis Yes, ini yes. kita akan kembali ke Lihat macan tutul. Iya benar. Ke daerah kita ke Kuningan ada macan tutul yang menyeruak ke rumah warga. Iya, Ke rumah warga. Ke balai kota. Ke balai kota Ke balai tuh bahkan. kota. Kayak, Hmm. Harimau Malaya. Balai desa. Balai desa. Gak ada yang bener. Balai desa ya, Detikers. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nah, kerja dong Mas Haikal. Masih di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Au. Au. Oh. Jatuhnya. Kita terus-terusan aja kayak gini. Karena kita mau wawancara macan tutulnya ya Pak ya. Serem. Iya. Jadi ini ada berita, macan tutul masuk balai desa. Aduh, warga tuh kan panik ya pasti. Gue gak kebayang sih paniknya warga kayak gimana. Kayak tiba-tiba, gue teriak sih, Ntar dulu, tergantung macannya kayak gimana. Jangan-jangan lihat aku ke say hello. Gimana sih lagunya? Gua apaan trio lupa macan? lagi. Bukan. Harimau Malaya. Siapa tahu dia lucu, Siapa maksudnya tahu. cute. Gua ada video, bukan macan sih tapi kayak harimau itu Aha. dilihat sama warga, dipelihara sama warga, lucu banget. Mukanya gemes. Nah kalau ini nggak tahu deh, kalau macan tutul kan beda ya sama Macan harimau tutul ya. beda. Dia Harimau leopard. kayaknya gara-gara ada rambutnya gitu-gitu jadi bisa lucu. Kalau rambutnya diponiin juga dia lucu. Bener gak? Nggak ada harga dirinya sih itu harimau kalau diponiin. Kita ke Detik Jabar ya Detikers, karena kejadiannya ini terjadi berlangsung di Kuningan. Kuningan. Betul. Kita akan bertemu dengan Mas atau Kang Fahmi Kang Fahmi. Labibi Najib. Selamat sore Kang Fahmi. Selamat sore, Mas Edo, Mbak Pucut. Selamat Selamat sore. sore. Ini lokasinya Iya lagi di mana di nih? kos-kosan apa di kantor apa gimana nih? Lokasinya di Balai Desa yang baru. Oh, Jadi di Balai Balai Desa, Baru. sampingnya TKP Macan Tutul yang masuk tuh, Mbak. Oh, Oh. jadi di Jadi sini samping- lokasinya. Di sampingnya. di sini. Di sampingnya Ini. apa di sini? Di sampingnya Oh. gedung ini. Soalnya kebetulan di sampingnya masih ada pekerja bangunan tuh. Oh, kirain lorong ini nih yang dilewatin sama si macan tutul itu. Enggak ya? Enggak, ada di sampingnya, enggak jauh dari sini. Oh, ini macan tutulnya masuknya tuh bener-bener masuk ke dalam ruangan kah atau masuk ke lingkungannya doang? Masuk ke ruangan? Masuk ke ruangan gudang gitu, yang gudang tempat penyimpanan kursi itu. Oh iya, ada orangnya nggak pada saat itu di gudang itu? Nah, kebetulan ketahuannya tuh saat pagi. Jadi ketika ada pekerja bangunan yang ingin mengambil perkakas, Aha. masuk, tiba-tiba dia di depan pintu melihat seekor macan tutul ya sedang berada di situ. Akhirnya
karena kaget, jadi si pekerja bangunan tersebut langsung lari dan macan tutulnya juga langsung lari masuk ke dalam ruangan. Sama-sama Jadi sama-sama kaget. Iya, sama-sama kaget. Buat tahu lebih lengkap informasinya dan juga lebih detail gitu ya, kita langsung aja ke Fahmi untuk bersama-sama dengan Kepala Desa Kutamandarakan Ya. untuk bisa ngobrol soal kejadian ini. Silakan Fahmi. Boleh. Ya, sekarang kebetulan saya bersama dengan Pak Kepala Desa Kutamandarakan, Pak Hak. Dan mungkin untuk kronologi lengkapnya boleh diceritakan Pak bagaimana awal mula masuknya macan tutul ke gedung bekas balai desa tersebut. Geser lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk menjelaskan kronologis masuknya, mikirin muka dia pas itu. Lo ngeliat aja ke orang ngobrol. Kenapa harus ngeliat kamera? saya hanya bisa menjelaskan kronologis ketemunya saja. Kalau pas ditemukannya itu, pertama-tama ketika pekerja namanya Imam Supendi masuk mau mengambil alat-alat, tiba-tiba di balik pintu sebelah barat itu ada seekor hewan gitu ya. Terus Imam itu tidak apa hewan seperti hewan apalah gitu ya. Nah karena saking panik itu Imam keluar lagi. Kemudian Imam kaget, hewan juga kaget gitu. Akhirnya sama-sama lari, cuman larinya kalau Imam ke sebelah barat keluar, kalau si hewan tersebut, macan tutul tersebut larinya ke sebelah timur ke arah ruangan gitu. Kemudian Iman keluar, manggil teman-temannya pekerja yang lain dan teman-temannya tidak percaya kalau di dalam itu ada macan, dikiranya bercanda. Akhirnya tetap walaupun ketidakpercayaan mereka masuk juga mencari dan ternyata si macan tutul itu tidak ada, tidak ada. Kemudian keluar lagi, kembali bekerja dan Iman tetap masih penasaran mungkin ya, sehingga ditemenin sama pekerja lainnya masuk 2 orang lah. Kemudian ketemu si macan tersebut sedang ngumpet di sebuah ruangan kecil yang memang dijadikan sebagai tempat untuk penyimpanan kursi-kursi dan ketemunya sudah ngumpet di bawah tumpukan kursi. Nah itu awal mulanya semuanya. Nah itu Pak, untuk kenapa macan tutul itu bisa masuk, apakah lokasi balai desa tersebut dekat dengan hutan atau bagaimana Pak? Kalau dengan hutan jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 3 kilo atau 4 kilo dari lokasi ini. Karena di Desa Kutamandarakan itu dikelilingi kebun, kemudian di sebelah kebun ada sawah juga, setelah sawah ada sungai, nah baru kesananya hutan. Jadi kalau dikatakan dekat sih enggak, ya jauh lah, sekitar 3 kilometeran. Berarti ini kejadian pertama Pak? Ini kejadian yang pertama. Makanya ini apa ya istilahnya anomali ya, pokoknya kejadian luar biasa buat kami gitu, karena memang apa ya heran sekali lah kok macan bisa masuk ke wilayah kami. Nah untuk proses evakuasinya itu sendiri bagaimana Pak dan apa kendalanya? Kalau proses evakuasi saya sendiri tidak tahu karena tidak masuk ke dalam ruangan. Yang masuk ke dalam ruangan itu hanya pihak-pihak terkait saja yang dikatakan sesuai bidangnya, diantaranya ada dari kepolisian, ada dari TNI, kemudian dari Damkar, dari BPBD, dan yang lebih utama dari BKSDA. Itu selesai bisa dievakuasi sekitar jam berapa Pak? Awal mulanya diperkirakan jam 1 siang ya, karena memang kami juga menunggu dari BKSDA dari Bandung, karena alat-alatnya dari Bandung, alat tembak biasanya itu dari yang ada di Bandung. Kemudian sekitar jam 1 mulai, selesai sekitar jam 3 sore. Katanya itu banyak menarik warga buat lihat juga Pak. Iya, makanya kami di pemerintahan desa diwanti-wanti dari pihak BKSDA, walaupun mereka masih di perjalanan, mewanti-wantikan kepada pihak pemerintahan desa untuk mensterilkan warga dari lokasi tersebut, karena dikhawatirkan si macan tutulnya stres atau seperti apalah gitu. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak terlalu dekat dengan lokasi masuknya macan tutul.
Nah, setelah dievakuasi itu dibawa kemana Pak? Dan Macan Tutul. Setelah dievakuasi masuk kandang, ketika sudah masuk kandang saya sendiri masuk lah ikut sama Bapak Bupati, kemudian karena Bapak Bupati juga hadir, saya mau ikut masuk ke dalam dan sudah aktif di dalam kandang tersebut, sudah aktif seperti biasa, tapi dari pihak BKSDA tidak segera membawanya karena alasannya katanya masih panas, menunggu udara sejuk Pak, seperti itu. Dibawanya ke Bandung. Dibawa ke Bandung. Itu rencana akan dikembalikan ke habitat atau bagaimana? Berdasarkan obrolan dengan Pak Bupati, dari pihak PKSDA membawa ke Bandung itu direhabilitasi, disembuhkan lah supaya sehat kembali. Ketika sudah sehat nanti dikembalikan ke Kuningan untuk dikembalikan ke habitatnya, entah ke habitat semula. Yang jelas saya dengar mau ke sekitar Gunung Ciremai. Mungkin itu dari kronologi tentang kronologi lengkapnya tentang Macan Tutul yang masuk ke balai desa. Kebetulan berarti itu balai desanya balai desa lama ya Pak? Iya, balai desa lama. Kebetulan di belakang itu ada ruangan yang dapur lah. Kemudian di sampingnya ada kamar mandi yang memang sudah ambruk. Mungkin si Macan Tutul itu naik ke atas terperosok di kamar mandi. Dan kebetulan dari kamar mandi akses ke ruangan itu tidak terkunci, tidak tertutup lah pintunya, sehingga mungkin masuk. Mungkin itu dari Pak Kepala Desa. Oke, aku penasarannya Pak, mohon maaf mau nanya, tapi emang di lingkungan sekitar balai desa tuh emang hutan-hutan kah atau gimana sehingga banyak banget binatang-binatang liar Ada di sana? potensi itu bisa terjadi gitu ya. Nah itu Pak, apakah di sekitar lingkungan itu banyak hutan-hutan atau bagaimana Pak? Tidak jauh, ke hutan ini jauh ya. Makanya saya bilang agak aneh karena memang ke hutan itu sebelum ke hutan itu kita lewat dulu sawah, kemudian perkebunan, kemudian sawah lagi, kemudian sungai, baru ke hutan. Oh, jadi perjalanannya panjang juga Macan Tutul itu untuk sampai akhirnya ke balai desa. Karena pasti lewat sawah dulu ya tadi ya kan. Persawahan baru ke hutan. Tapi mungkin satu lagi boleh dijawab, apakah ada keterangan atau mungkin informasi dari warga soal ada ternaknya mungkin yang pernah dimakan sama si macan ini, karena kan beliau lagi Macan Tutul ini kan lepas atau bisa sampai ke pemukiman tuh karena memang cari makan juga gitu. Apakah ada korban dari ternak warga yang dimakan sama Macan Tutul ini? Ada korban ternak yang dimakan Macan Tutul nggak sejauh ini? Kalau di wilayah kami laporan resmi dari warga tidak ada. Tidak ada yang laporan mengenai kerugian atau uang yang korban, tidak ada. Oke, tidak ada ya. Untungnya masih bisa segera ditangani, walaupun 2 jam yang cukup menegangkan begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi momentum juga untuk bisa lebih memperhatikan bagaimana habitat si macan ini biar bisa tetap liar begitu, tapi masih bisa terjaga sumber makanannya biar nggak masuk ke pemukiman warga. Terima kasih Fahmi untuk laporannya. Terima kasih juga Bapak Kepala Desa Kuta Mandarakan Pak Ihak Sunardi untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau gua sih jadi petugasnya itu ya, gua nggak teriak sih kayaknya. Kan dia teriak ya, sehingga akhirnya sama-sama kabur kan berdua kan. Iya. Tapi kalau nggak kabur, takutnya dia merasa gua justru adalah makanan ya, maksudnya mangsa ya. Justru harus diteriakin kayaknya, sama kayak kalau beruang. Beruang itu kalau kita ketemu sama beruang katanya kita harus jauh lebih seram aumannya daripada dia. Jadi kayak adu-aduan suara. Sangat serem. Oh gitu, kalau beruang kayak gitu. Iya, kalau beruang kayak gitu. Kecuali mungkin beruang grizzly agak susah ya. Agak susah soal. Tapi mohon maaf, beruang biasa aja kayaknya kita juga kalah aumannya Pak. Boro-boro mau ngaum kayaknya keluar suara juga. Jadi jadi miau gitu. Iya. Tapi mungkin
gue kalau jadi orangnya gue tutup sih. Itu kan di dalam gudang soalnya. Lihat macan, takut, tutup ah. Tapi nggak kepikiran pasti langsung Iya, buat iya nutup. sih. Yang pertama kali terpikir adalah kabur pasti emang sih. Tapi gue bener-bener pengen interview macan tutulnya sih. Karena perjalanannya itu tuh jauh. Dari hutan sampai akhirnya ke balai desa. Bukan kayak ini hutan, ini ada balai desanya. Enggak, ternyata jauh perjalanannya. Kenapa? Bisa sampai dia ke situ sendirian pula. Jangan-jangan dia bukan macan tutul beneran. Jangan-jangan kenapa jadi Hidayah? Anyway, kita tinggalin dulu macan tutulnya. Kita mau ke Kuantan Singingi, tempat di mana Melly Mike dan juga Dika, si bocah aura farming ini menyedot perhatian selama seminggu terakhir ini lewat pacu jalur yang dilangsungkan selama sepekan terakhir ini. Ternyata ini membuat banyak sekali efek ekonomi yang bermultiplikasi buat warga sekitar, termasuk kunjungan ke Kuansing itu tembus 1,6 juta orang. Detikers, gila. Ini kayaknya sejarah deh atau rekor deh, karena kayaknya nggak pernah kayaknya 1,6 juta orang masuk ke Kuansing sih. Ini rekor sih, karena Pekanbaru aja kayaknya nggak nyampe tuh 1,1 juta orang. Iya, dia luar biasa banget sih. Pekanbarunya doang tuh. Wow. Kita Nah. bikin deh di semua tempat ya. Iya, coba daerah lo di Aceh apa? Ada Yang menarik untuk disuguhkan atraksi budayanya. Gue nggak, jujur kan gue belum pernah ke Aceh. Iya. Iya Mungkin lagi. nontonin ini kali ya, nontonin ini Orang dicambuk. hukuman. Itu lagi yang ada di pikiran gue. Tapi gue mau sih. Irma kemarin habis nonton orang dicambuk kan? Oh iya Mak, beneran Mak. Bener kan, Mak? Irma pakai mic. Kayak gimana Mak? Ceritain dong, rame gak yang cerita nonton? cerita deh. Oh iya. Serius? Yang mana memang harus dia tinggalkan ya, kalau sampai dia tidak tinggalkan, dia namanya murtad. Murtad namanya. Siapa lagi Siapa? kalau bukan CRIS Cristiano Ronaldo. Aduh, dari Bener. namanya aja udah ya. Tapi Mak gimana kemarin ya? ngelihat selain daripada momen itu, maksudnya ngelihat nggak ada, kan memang ada prosesnya kan kalau Iya. ada orang yang melanggar syariat kemudian dicambuk gitu. Ngelihat nggak, Mak? Oh, oke. Di lapangannya gitu, Mak? Oh. Wow. 100 kali. Wow, 100 kali. Pak. Itu dia Iya. kenapa tuh? Wah, kalau Pocut ada di sana sih. Saya nggak saya tidak berzina, Pak. Oh. Wah, Oh, tuh. aduh. Udah. Pacaran Badan berdua kita nih. nggak ada lagi nih. Oh, udah banyak nih. Kemudian gelap-gelapan berdua, perempuan dan laki-laki. Kalau emang lagi mati lampu gimana dong? Yang muter ya kan, Mak? Lo sebagai wisatawan juga ditanyain kan agamanya dan lain-lain. Soalnya gue dengar-dengar kayak gitu. Benar nggak? Oh, kirain oke. yang pakai celana ketat dicambuk. Enggak dong. Jadi kalau misalnya lo berhijab dan lo pakai celana ketat, lo akan ditanyain juga. Oke. Oh. Tapi kalau wisatawan melakukan pelanggaran itu juga kena, Ma? Atau cuma buat warga lokal doang? Oh, buat warga lokal ya. Kalau yang warga luar mungkin kayak diingetin kali ya. Mungkin diingetin Jangan supaya melakukan itu. tetap menghormati. Tapi gue pernah punya temen non Muslim, dia main ke sana untuk syuting sebenarnya. Hmm, Ya tetap pakai hijab. hijab, Iya. tapi bukan yang kayak hijab yang Paham. kayak Kayak rapet gitu, hijabnya hijab Ibu pejabat. Fatmawati kemarin kan. Betul, kayak hijab kayak gitu. Jadi kalau Heeh. misalkan ditanyain dia tinggal buka KTP-nya, Kerudung, iya. gitu. Jadi ya biar saling menghormati lah. Betul. Begitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit Apa ya? junjung dong. Nggak kelar nih bahasa Indonesianya 4 nih kemarin nih. Pak, saya udah lama banget loh Pak nggak belajar bahasa Indonesia. Terakhir saya Lo nggak beli belajar bahasa Airpool Indonesia. sih ya?
RPUL, Iya bener. RPAL. Punya gue. Oh punya. Punya kebetulan. Gue terakhir belajar bahasa Indonesia tuh SMA, Pak. Kuliah enggak? Nggak ada. Ih ada tahu semester 1, Nggak. semester 2. Nggak ada di kampus gue. Di kampus gue. Kurang emang kampus Anda. Zaman dulu di kampus gue kalau ngomong bahasa Indonesia aja bayar 1.000 ya. Ih aneh banget. Gue Udahlah. gak tau deh kalau sekarang masih apa enggak. Semoga udah enggak ya. Kan capek. Mau bergosip Iya. ngomongnya bahasa Inggris. Aneh banget. Iya kalau bener bahasa Inggrisnya. Yang penting disuruh ngomong aja katanya kalau di kampus gue kepedean adalah kunci. Oh iya benar. That's Begitu. why Pocut belong there ya teman-teman. Anyway lanjut lagi soal Lanjut ya. pacu jalur tadi. Jadi ada 1,6 juta wisatawan yang Aha. datang berkunjung gara-gara event ini. Aha. Kemudian juga soal bagaimana uang perputaran uang yang ada di sana juga cukup drastis nih Iya. peningkatannya. Dicatat sama Pemkab Kuantan Singingi, nilai perputaran uang selama Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 mencapai 165 miliar. Wow. Bayangin tuh, pusing nggak uangnya 165 miliar berputar? Wah. Pusing sih uangnya. Uangnya sakit kepala. Diputerin tuh duit tuh. Aduh, Ada tapi luar caranya biasa juga loh. tadi. Ini loh. Melly Mike si rapper ini harusnya terima kasih banyak banget sama si Dika Aura Farming itu sih. Karena sebelum ada itu kan orang-orang nggak tahu dia ya. Bener. Tapi Tapi itu dia. mutualisme sih mereka. Mutualisme, iya. Kita nggak pernah tahu lucknya kita di mana. Betul. Jadi kerjain aja terus. Betul. Sebenarnya kan gitu intinya. Konsistensi adalah kunci. Kunci. Ya kan. Ngomong-ngomong konsistensi. Kan lo konsisten banget nih dengerin musik. Wih, anak music nih. Iya lah dia anak musik banget sih Kenapa, Edo kan kenapa? gitu. Ini gue mau ngomongin 3 festival musik besar di Indonesia yang absen di 2025. Wih. Apa aja tuh? Absen pula dia. Sedih gak lo tapi? Iya harusnya nadanya sedih sih, tapi kenapa dia wih kayak senang. Tapi sedih gak lo? Gue sih sedih karena gue sebenarnya suka banget WTF. Iya. Gue gak tahu sih karena vibes-nya wih gitu loh. Tapi ya udahlah ya. Tapi mau gimana? Mungkin tahun depan lagi 2026 kali ya. Iya kan. Jadi ada 3 yaitu Joyland. Ya ini kan konsepnya udah artsy, line up-nya juga seger banget. Tapi sayang banget dia gak bakalan ada di tahun ini. Nangis dong Dok. Oke, next kita ada With The Fest. With The Fest ini tuh seru banget sebenarnya kayak tadi yang udah gue sebutin salah satu yang gue datengin. Lo sedih gak Dok? Terima kasih ya. Dan ada Nano Mugen Fest 2025. Ini Gue belum pernah band datengin tuh rock. yang Nano Mugen Fest. Gue juga baru mau bilang ini pertama kalinya gue denger Nano Mugen Fest. Dia itu band rock Jepang Asian Kung Fu Generation. Oh wow. Oke, jadi keputusan ini diambil karena berbagai tantangan yang dikhawatirkan bisa mengurangi kualitas dan pengalaman baik buat penonton maupun artis. Sama seperti lainnya, mereka juga melakukan proses refund. Jadi yang udah beli tenang aja akan di refund full buat membeli tiket. Tapi jangan sedih karena kita akan ada Pesta Pora di minggu depan. Ya Minggu betul depan, kan? sekali. Pesta Pora. Gimana lagu jinglenya? Hei Pesta Pora, mari berdansa. mari. Mari berdansa Pesta Pora. Gue tahun lalu 3 hari dengerin itu nyampe Iya, rumah gue Pesta dengerin. Nempel banget di gue. Kita gak Tapi ketemu kok ya tahun lupa lalu. ya? Iya, gue padahal datang terus tuh Pesta Pora tuh. Kita cerita kita nonton satu musisi yang sama. Tapi nggak ketemu Tapi di nggak sananya. ketemu, Apa karena- waktu itu musisinya? Karena lo di Lupa belakang gua. gue di depan. Apa waktu itu? Lupa gue musisinya kita nonton apa. Ini kan Ini apa kan, Glenn? tribute. Iya yang tribute to Glenn apa namanya? Bara Suara. Bukan Bara Suara. Bara bere. Bukan apa nama Oh, Baku Cakar. Baku Cakar. Oh iya benar. Emang ada ya tahun lalu? Ih ngaco, ada Pak. Oh ada ya. Di hari pertama bahkan. Hmm. Hari Jumat tuh.
Ya kan? Ya, jadi jangan bersedih hati, masih ada yang lain. Tapi kan ini untuk Betul. demi meningkatkan kualitas di mungkin tahun depan akan ada dengan kualitas Iya terbaiknya. betul, bisa kita doakan ya mereka akan kembali lagi di tahun depan with the Fest dan juga Joyland tadi ya Joyland sama termasuk. Nano Mugen Fast Iya, itu juga. 2025 Tapi gitu. buat teman-teman yang pengen menghabiskan akhir pekan ini dengan lebih meriah di akhir pekan ini ada satu yang gue rekomendasikan untuk ditonton adalah Mens Rea-nya Panji Pragiwaksono. Tanggal 30 Agustus. 30 Agustus berarti hari Hari Sabtu. Hari Sabtu. Di Indonesia Arena Oke. ya kalau nggak salah ya, Indonesia Arena. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau datang langsung ke sana, alias mungkin tiketnya juga udah habis, yang live streamingnya masih bisa dibeli. Oke, tenang. Jadi buat para Makasih nggak Mas introvert, Panji ke gua? nanti kita potong, kita kirim ya. Ya kan? Jadi tenang, untuk ekstrovert bisa ke sana, introvert bisa di rumah aja Betul. sambil makan chips kayak apa kayak Tepat gitu sekali. kan. Tenang. Tapi di minggu depan tuh seru-seru kok, selain Pesta Pora. ada Pesta Pora, ada kalau cewek-cewek nih ada Sound of Indonesia. Apa tuh? Jadi Sound of Indonesia kayak Ya lo MC ya di fest- situ ya. Ketahuan banget deh. Kata gua mah, si tahu nih tiba-tiba dan ngapal lagi. Oh ternyata. Jadi apa-apa itu? kayak festival gitu isinya parfum lokal. Jadi kan Sound of Oh. Indonesia, tapi bukan cuma parfum aja, dia ada skincare, make up. Jadi buat cewek-cewek yang hobinya kayak cium-cium parfum atau kayak masih galau mau beli parfum apa, bisa langsung ke sana karena semua parfum lokal kesukaan kamu ada di sana, skincare lokal kesukaan kamu ada di sana, makeup lokal kesukaan kamu juga ada di sana di Senayan City. Tanggal hari Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal berapa Pak? 567. Tanggal 5, 6, 7 Minggu depannya lagi kan? Bukan Iya, minggu ini kan? betul. Di mana lokasinya? Senayan City. Oh Sensi. Jadi yang punya pacar, siap-siap nemenin pacarnya ya. Kan cewek-cewek, ih aku mau ke sana. Aku mau ke sana pokoknya mau beli. Soalnya diskonnya gede Berapa sih banget, harga gengs. tiket masuknya emang? Enggak Oh nggak bayar. pakai ATM? Tunggu bentar. Oh iya, bayar deng. Oh ada. Tapi kebetulan saya nggak tahu, cek aja Instagramnya ya. Kebetulan kan saya nggak kerja di sana Pak. Jadi dia kayak, Oh, iya benar, tanggal 5 tanggal 5 merah. tanggal merah. Libur panjang. Ada apa sih? Maulid Nabi. Maulid If I'm not Nabi. mistaken ya. Oh iya bener. Padahal kemarin waktu itu kita sempat ngomong, udah long weekend terakhir kita kemarin itu. Ternyata masih ada lagi. Oh ini belum terakhir untuk waktu yang cukup lama baru ada lagi. Nah ini si September ini habis September udah Desember baru ada lagi. Oh tapi ternyata nggak selama itu sih nunggunya. Nggak selama itu Ada ya. lagi. Karena merasa gak kerja sih Anda. Kita kan kerja. Kita ke NTMC lagi yuk. Kali ini akan ada Brigadier Anissa lagi bergabung bersama kita untuk melaporkan kondisi traffic sore hari ini. Siapakah di sana? Oi, siapa Tunggu dia? sebentar. Darat. Tunggu sebentar. Ocet akhir pekan ini apa mau kegiatannya? Akhir pekan ini gue ngapain ya? Belum ada lagi, jadwal gue kosong Pak. Buat teman-teman yang ngerasa pengen ditemenin, nah bisa hubungi Pocit karena akhir pekan ini belum ada. Saya yang- lebih seneng kalau bekerja Pak. Mungkin ada yang butuh MC. Iya, itu bisa atau juga. apa gitu, Kalau boleh ya. ditemenin tapi dibayar, mau? Agak. Minta ditemenin tapi dibayar? Tapi halal boleh. Iya halal. Ya halal kan. Cuma pengen ditemenin aja. Agak takut nanti kayak itu lagi Kayak- dijian yang lagi viral itu. Ih, Minta parah ya. ditemenin, gue gak mau yang kayak gitu. Ih, tapi gak usah gosipin itu deh. Jangan. Takut. Anyway, ini udah ada nih Brigadir Anissa. Udah ready. Hai Brigadir Anissa. Ketemu Hai lagi Kak, selamat sore. nih. Brigadier Anissa, sekarang pertanyaan kita adalah kalau sore-sore kita ngantuk banget, selain kopi, apa kudapan yang harus dikonsumsi? Apa tuh? Pisang goreng kali ya? Pisang goreng. Yang lain dong, yang kayak gak kepikiran lagi. Coba Brigadir Anissa, siapa tahu Pisang ada. goreng Kan foodie dicocol. soalnya. Sore-sore bakso. foodie. Bakso. Bakso juga enak sih. Tapi hari ini cukup Apa panas ya, ya bingung. untuk mengkonsumsi bakso. Jujur bakso panas-panas di bawah terik matahari. Nggak dulu nggak sih? Yang lain apa? Iya, Apa ya? bakso, pisang goreng. Kalau Brigadier Anissa biasanya apa? Kalau sore-sore ngantuk gitu konsumsinya apa? Konsumsinya bakso sih Kak, karena aku suka bakso. Abang tukang bakso. Mari sini. Brigadir Anissa mau beli.
Jadi nyanyi kan tuh gue. Ya udah silakan Brigadir Ranisa laporannya daripada dengerin saya nyanyi ya kan. Silakan. Silakan. Iya, baik, terima kasih Kak. Dan juga selamat sore Detikers. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, yakni dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Semanggi, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, namun memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena memasuki jam pulang perkantoran. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap untuk selalu menyesuaikan tanggal dan juga plat nomor kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Manggarai ataupun Tebet pada sore hari ini terpantau juga sudah ada peningkatan volume kendaraan, ketersendatan juga terjadi menjelang traffic light. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI untuk Anda pengendara roda 2 dan juga untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan untuk Anda pengendara roda 4. Dan berikutnya kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Jalan Legend Esparman pada sore hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus lalu lintas sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, arah Pluit yang akan mengarah ke Tomang, pada sore hari ini terpantau kondusif lancar, begitu pun untuk arah sebaliknya. Dan berikutnya kita akan bergeser ke kawasan Simpang Jomin, Cikampek. Arus lalu lintas sore hari ini dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta ataupun Cikampek terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan dominasi kendaraan berat. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga tetap tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk arah dari Karawang ataupun Jakarta yang akan mengarah ke Cirebon, untuk sore hari ini juga terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Kami himbau untuk selalu tertib mengingat peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi karena mengingat sudah memasuki jam pulang perkantoran. Dan untuk yang terakhir kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan juga kami informasikan bahwa saat ini di kawasan ini sedang diguyur hujan. Untuk itu kami himbau untuk selalu berhati-hati dan mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat jalanan yang licin. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang juga terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan dominasi kendaraan roda 4, namun lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati karena ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan tetap waspada banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Ranisa laporannya. Silakan memburu pisang goreng dan juga bakso. Bang, bakso bang. Ada gitu dia. Beta buka gudang. Aduh, baiklah kalau gitu gimana kalau misalkan kita pantau tukang bakso di area sini. Boleh. Jadi kita akan break dulu, makanya jangan kemana-mana karena kita abis ini mau ngomongin tentang dana darurat. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kenapa ada orangnya nonton loh Pak. Orangnya nonton. Orangnya nonton. Dia mah anggota FC dia. Namanya kan soalnya sama. Oh iya benar-benar. Anyway, sekarang kita bakalan ngomongin tentang dana darurat. Soalnya ini adalah penyelamat kita saat krisis. Karena sekarang kan ya, Pak, kita kan lagi Krisis gitu. Kenapa kita? Itu gimana? kayak banyak demo, Pak. Takutnya Pak. krisis Kan kita ya kan nanti takut, dolarnya Pak. membuncah, rupiahnya jadinya Iya. hancur ya, Kan berantakan ya. takut. Nah, Jadi kan, harus siap sedia ya. iya, makanya. Tapi nggak tahu ya. Amit-amit tapi ya lo Coy. ini dulu. Coy jangan sampai. Tapi semoga ya semua di sini udah mengerti semua apa itu dana darurat. Siapa yang Aku belum tahu. mengerti? Kamu tahu? Ada Coba lagunya jelaskan. kan?
Dana darurat. Din, 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 din. Disco. Oh itu disco ya? Iya kan mungkin followers kita yang dimanapun kalian berada, apakah udah tahu dana darurat itu apa? Kalau misalnya belum, mari kita tanya sama Mbak Desinta Cahyaningrum. Cahyaningrum dari Perencana praktisi keuangan. perencana keuangan. Yang hari ini akan kita Betul. sidang. Sudah. Takut banget Pak. Welcome to Detik Sore, Kak Desinta. Halo Mas Halo. Endo. Apa kabar? Mbak Pocut. Halo. Baik. Apa kabar soremu hari Baik. ini? Kita Cerah ya? ala-ala bahas Cerah dong. Kita kan cerah, wih. Iya, cerah banget, banyak lampu di sini. Ya kan? Kak Desinta Cerah. membawa tema yang sebenarnya cukup sering kita obrolin ya di Detik Sore, tapi nggak bosan-bosan kita kasih tahu terus ke Detikers soal pentingnya untuk memahami Ya. soal dana darurat ini. Yap. Yang kali ini dengan tema ada kata krisis di bawah. Iya. Pertanyaan pertama buat Kak Desinta, emang kita sedang Dalam menanti krisis. masa krisis atau apa apa semangatnya ketika membawa tema ini, Kak Desinta? Iya. Tadi Mbak Pocut nih udah mention ya di awal ya. Sekarang nih kondisinya lagi gitu ya. Lagi gitu. Iya. Kalau kita lihat media lagi banyak demo. Ya. Kemudian banyak perusahaan yang tutup, tiba-tiba kena layoff. Tentu kita dalam merencanakan keuangan juga perlu dana darurat untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Oke. Kalau kita mau flashback 2020 juga kita nggak tahu ya, ternyata ada pandemi, Covid ya. ada COVID gitu yang mengharuskan kita melakukan kegiatan tuh di dalam rumah. Itu kan something yang baru pada saat itu. Nah, hal-hal seperti itu pasti perlu justifikasi lagi ya dari diri kita dan tentunya dari segi keuangan juga. Karena mungkin yang biasanya kerja di lapangan jadi nggak bisa nih. Income-nya jadi terganggu. Mungkin biasanya terima gaji rutin pada saat di PHK atau pada saat COVID mungkin berkurang atau bahkan hilang. Ya. Tapi kan hidup terus berjalan ya, kita tetap butuh makan. Sialnya hidup harus terus Sial. berjalan. Untungnya, bukan untungnya ya, sialnya ya. Oh iya benar, ada sialnya, ada untungnya. Ini Itu sialnya judul ya. albumnya Sialnya. Oke, Kalau oke. Hindia lagi pula. Lagi pula Oke. hidup harus. Anyway, Kak Desinta bisa dilanjutin. Ya, itulah. Jadi untuk menghadapi situasi yang tidak pasti, Aha. untuk menghadapi momen-momen yang tidak terduga, itulah pentingnya kita memiliki dana darurat. Yes, Apalagi gitu. jadi tadi bahwa semangatnya adalah di momen-momen sekarang ini kan banyak sekali momen penuh dengan ketidakpastian. Iya. Yang faktornya dari global kah atau dari dalam negeri kah yang akhirnya membuat kita rasanya ya walaupun terlepas dari penuh dengan ketidakpastian atau tidak, si dana darurat ini harus selalu disediakan ya Kak Desinta ya. Pastinya. Kak Desinta di usia berapa tahu kalau dana darurat itu harus disediakan? Oke. Apakah dari sekolah atau dari setelah kuliah atau Pas lagi kerja Kerja, mungkin. Ha. Kayak sebenarnya kalau diingat-ingat sampai kuliah nih nggak ada yang ngajarin ya soal dana Tuh, darurat Iya. ya. Jadi tahu dana darurat itu pas udah kerja, sudah mulai kita banyak baca buku ya, banyak lihat-lihat literasi keuangan, betapa pentingnya sih dana darurat. Jadi ini adalah memang ilmu yang perlu kita pelajari di luar sekolah. Kita mungkin di sekolah diajarinnya belajar yang pinter, nabung, cari duit. Terus pas udah punya duit bingung. Iya. Duitnya mau buat apa Bingung gitu. karena duitnya kok cepet Habis habis. ya. Semoga bingung duitnya kenapa banyak banget ya. Amin. Amin ya. Amin. Cuman seringnya duitnya cuma numpang lewat Iya. gitu. Nah, pasti kalau baru kerja sih semangatnya masih baru punya duit pengennya belanja yang dulu belum bisa nih ya. Jadi belum mikirin lah dana darurat gitu. Sampai tadi setelah banyak baca buku, banyak baca literasi pentingnya dana darurat, itu mungkin aku tahun ketiga kerja lah. Mulai concern untuk membangun fondasi dana darurat gitu. Tapi si dana darurat ini emang harus selalu dipupuk ya, alias kayak enggak kan kalau katanya tuh si dana darurat itu jumlahnya kalau dia single berapa, kalau dia berumah tangga berapa, kalau dia punya anak berapa gitu kan. Tapi kalau misalnya katakan indikatornya udah
sampai udah cukup? Apakah harus terus-terusan ditambah atau kayak udah pokoknya kalau udah sesuai sama Targetnya, patokannya mm-mm, ya udah udah kelar kelar gitu? gitu ya. Mungkin Masnya udah tahu juga ya, Mhm. kalau dana darurat itu idealnya kalau masih single Mhm, nih, mhm, itu kita bisa kumpulin 3 sampai 6 kali pengeluaran kita. mhm, Tapi beda lagi dengan kalau misalnya kita sudah berkeluarga, mhm. punya anak, punya istri ya, jadi Iya. ada tanggungan finansial tambahan lah. Mhm. Nah, itu idealnya kita bisa sisihin 9 sampai 12 kali pengeluaran kita. Tapi Oke. ini kan yang kita perlu siapkan kalau something happen, something yang jelek Iya, terjadi. Iya. Misalnya kehilangan pekerjaan. iya. Betul. Nah, cukup nggak sih dana yang kita kumpulin selama misalnya kita sisihin 6 bulan. Selama 6 bulan tuh kita harus bisa dapat kerja Iya, lagi iya, iya, Betul. iya, untuk betul. dapetin Karena itu kayak masa Heeh. tunggunya tunggu ya. kita ya, masa nafas kita di Iya, 6 iya. bulan gitu. Jadi which is menurut saya kalau kita punya lebih, itu akan lebih secure ya, kita merasa lebih aman. Oh. Apalagi di Oke. kondisi yang nggak pasti gini, nyari kerja sekarang wah sulit Sulit, sekali ya. betul, Kayak setuju. banyak yang bertahun-tahun nih masih nganggur gitu. Jadi kalau memang bisa mencapai lebih, misalnya mau sisihin sampai 12 bulan tuh oke banget. Tapi kalau sudah lebih dari itu, sebenarnya kita bisa tetap saving ke mungkin mau berinvestasi. Jadi udah bisa ke next levelnya sih. Kalau kita sudah achieve di dana darurat, kita Darurat. bisa tetap ngumpulin tapi untuk next level tujuan keuangannya gitu. I see. Oh, I see. Nah, kalau misalkan nih kan minggu depan ada pesta pora nih, kebetulan belum beli tiketnya. Kalau misalkan ambil dikit buat misalkan pingin banget parah ini impian udah lama pingin banget nonton. Kita ambil Boleh dikit nggak boleh ngambil? nggak? Iya. Ini udah capai target nih dana daruratnya atau masih Ceritanya dana Ceritanya daruratnya udah ada. udah, ceritanya udah. Gimana? Bisa nggak kita ambil sedikit untuk kayak oke, kita mau beli Beli tiket nih. tiket konser gitu. Iya. Nah, kan sebenarnya kalau kita merencanakan keuangan tuh biasanya kita bagi ya. Kita bagi pos-posnya. Misalnya 40% buat kebutuhan pengeluaran ya, kebutuhan kita in Operasional daily ya. operational. Kemudian 30%-nya hutang. Hmm. Terus sisanya 20 buat investasi, 10-nya buat kebaikan. Nah, Sosial. kalau tiba-tiba ada konser yang kita pengen banget, nah itu menurut saya sih jangan ambil dari porsi dana daruratnya. Tapi kan kita tadi udah ngeposin untuk diri kita sendiri, untuk bisa masuk ngambil si dana Hiburan. operasional atau di Oh. dana liburannya gitu ya, supaya tidak mengganggu si dana daruratnya tadi. Jadi Gitu. kalau bisa enggak, tapi udah kepake Mbak semuanya. Gimana nih satu-satunya tinggal dana darurat doang. Tolongin dong Mbak. Tolongin. Ya berarti Jadi nggak boleh. Harus mungkin lebih gini ada. konsekuensinya jadinya di next month Nextnya ya lo harus ganti. ganti, Iya. jadi Oh. double misalnya. Tapi sebenarnya se-fleksibel itu nggak kenapa-napa juga. Yes, tadi kan karena sebenarnya sudah achieve ya. Aha. Target yang dimau sudah achieve. Kalau diambil sedikit ya harus tanggung jawab. Berarti nextnya kita harus ganti. Iya. Emang kita seringnya utang ke tabungan sendiri sih. Betul, betul, betul. Terus kita juga jadinya karena ketabungan sendiri jadi bayarnya ya udahlah Gampangin ya. kadang-kadang. Nah, tapi harusnya nggak gitu ya Mbak. Harusnya nggak Yes. gitu. Harusnya tetap Harusnya disiplin disiplin sama ya. apa yang udah jadi tanggung jawab gitu ya. Ya, makanya memang perlu banget kita set di awal sih tujuan kita nabung di pos A tuh apa, tujuan di pos B apa, dan disiplin gitu. Percuma kalau nabung banyak kita nggak disiplin, nanti Iya. bocor juga gitu. Tapi Betul. kalau kita Oh iya, nabungnya benar-benar. dikit-dikit tapi disiplin, ya kekumpul juga kok nantinya. Percuma Lama-lama gaji menjadi bukit. tinggi tapi nggak disiplin ya Mbak ya. Iya, bocor sana sini. Bener. Setuju. Iya bener. Percuma Pernah kan gitu. kita ngeliat di media sosial yang viral tuh gara-gara dia walaupun gajinya cuma 1,5 juta misalnya dia ditinggal di Jakarta tapi masih bisa tetap ada yang ditabung Tabung. gitu. Iya, iya, iya. Betapa sangat Disiplinnya. disiplinnya dia budgetingnya sampai dia masih bisa nabung walaupun penghasilannya cuma 1,5 Iya. juta per bulan. Iya. Sementara yang mungkin Lebih dari gajinya itu. double digit katakanlah bisa jadi tuh nggak ada yang di saving sama dia karena buat foya-foya semua Soalnya duitnya. kalau misalkan makin nih orang zaman sekarang makin tinggi gajinya, lifestyle-nya juga naik. Naik ya. Nggak stabil, nggak ikut tuh
Lifestyle-nya kayak nggak ikutan stabil, ya udah kita tenang ya, di sini aja ya. Enggak, kita begini. Nah, mumpung ada Kak Desinta di sini, gimana Kak caranya supaya walaupun gaji kita makin naik, gaya hidup kita tuh nggak ikutan naik? Iya. Nah, itu sih tadi sebenarnya udah aku mention ya. Aku juga lagi belajar Iya. kata Kak Desinta. Tiap hari adalah belajar. Iya, Ya. betul. Betul, Tiap hari ada setuju. belajar ya. Kalau keuangan tuh memang kita harus tentuin itu sih tujuannya ya. Tujuan keuangannya kita gitu. Jadi kita tahulah arah duit kita tuh mau dikemanain dan kita harus komit gitu. Kalau belum punya tujuan Kak, Harus kita tentukan. Harus Harus bikin. Yes, harus bikin supaya nggak ngawang ya gitu. Nah, misalnya tadi mungkin gajinya sebelumnya 10 juta, naik motor, terus gajinya naik jadi 15 juta langsung pengen beli mobil. Tapi setelah dihitung rasio hutangnya sebenarnya udah mepet nih. Itu kan enggak, tapi dia mau memaksakan demi gajinya sudah 15 juta berarti sudah layak beli mobil. Tapi kan sebenarnya enggak gitu. Kita tetap perlu hitung rasio hutang kita nih masih cukup apa enggak sih gitu. Jadi lebih baik juga kita menahan sedikit untuk masa depan. Kan kita bisa simpen untuk masa depan, bisa buat anak sekolah, buat pensiun, kita tahan-tahan dikit lah. Gitu. Berapa persen Kak rasio utang yang boleh kita tarik terhadap penghasilan kita? Rasio hutang sehatnya ya 30% sih. Sehatnya 30%. Sehatnya 30% dari Berarti nggak boleh income kita. cicilan kita atau utang kita tuh nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan kita. Iya, kalau kita masih mau sehat ya. Iya. Ada banyak pasti yang hutangnya mungkin lebih 50%. Tapi in daily biasanya jadi menderita ya. Jadi Mbak lagi makannya bicarain negara mepet. kita ya. Saya nggak ikutan, Upsi. Pak. Saya nggak ada di sini. Tapi masih batas aman kok. Iya kok. Terhadap apa yang diamanatin sama undang-undang. But anyway Iya, tadi ya 30% ya Mbak ya. Iya. Kalaupun lebih dari itu ya tanggung jawab aja sama kebutuhan lainnya yang akhirnya terbebani dari si utang ini tadi. Iya. Toh kayaknya kalau banyak hutang tuh secara tidak langsung pasti mengganggu kesehatan mental kita Iya, juga sih. bener. Pusing, Mbak. Tidur juga jadi nggak enak kan? Ya nggak sih? Apa santai Iya, aja? bener. Makan nggak enak, tidur nggak enak gitu ya. Iya sih. Iya, besok biar pakai Soalnya apa? dia nggak pernah, Mbak. Iya. Berutang masalahnya, jadi nggak relate. Yang Nggak tahun pernah lalu nyicil aja ya. belum kepake nih kayaknya gajinya gaji nih. saya udah 13 hari nggak kepake. 13 hari. Kok bisa ya? Gue pingin deh kayak gitu. Iya loh, biasa kita terima notif gajian nih jam 10 lewat 5 udah bubar. Oh iya udah auto debit semua ya. Gue bilang, ada nih ya baru gajian nih. Pas gue lihat lagi, kenapa tinggal segini auto debit. Iya auto debit dan utangnya kebanyakan. Karena harus bayar utang cicilan sana sini. Iya, Tapi balik lagi ke dana darurat tadi bahwa seberapa besar pun juga gaji yang kita miliki yang namanya dana darurat ini tetap harus dialokasikan Mbak ya. Tidak peduli berapa besar gajimu. Iya, dana darurat ini kalau di perencanaan keuangan nih fondasi keuangan sih nomor 1 ya. Jadi Bahkan sebelum investasi. sebelum investasi gitu. Mungkin kadang orang lihat di sosial media orang invest di instrumen A, B, C jadi FOMO gitu ya. Tapi sebenarnya fondasinya belum ada gitu. Iya. Nah, nanti once nilai investasinya keganggu, ada penurunan, terus dia BU, butuh uang saat itu juga, dia tarik, kan jadi rugi gitu. Itu makanya pentingnya si dana darurat sebagai fondasi keuangan Betul. kita sih. Di momen itu para marketing pindar semuanya langsung nyamperin dia. Halo, aku ada di sini. Oh my god. Dengan bunga 1%. Iya. Iya, jadi penting sekali sih dana darurat Iya, ini iya, ya. Pucit udah punya dana darurat? Lagi Ngumpulin. pelan-pelan ngumpulin, Wah. Kak. Lo kan saya juga baru mulai soalnya. Nah, itu penting baru tuh. napas Betul, soalnya. baru napas lagi ya. Baru Kemarin napas soalnya lagi, mati Pak. suri kan. Mati suri di taman saya, Pak. Bener, sore tuh. Ini yang sering kali dilupakan sama kita-kita Mbak Kak Desinta, terutama Gen Z ya. Nggak usah Gen Z deh, takutnya malah mereka kayak, gua mulu Gue disalahin. mulu, Lo juga semuanya. begitu kok, kata dia gitu. Semuanya lah rata-rata lah mostly Iya, ya. lupa sama dana darurat, jadi lebih duluan. Ada tuh kan meme-nya dia ngelewatin si dana darurat, kemudian Yes. investasi, Investasi. terus apa
cicilan KPR apa segala Iya, iya, macam. Padahal sebelum semuanya itu dana darurat dulu tanggap pertama yang harus disentuh gitu Sentuh, ya. yes, benar. Karena kalau fondasinya nggak kuat ya kayak rumah ya, kita bangun rumah fondasinya nggak kuat ya Roboh. roboh Kalau udah gitu. kelewat kayak gitu gimana Kak? Kalau udah kelewat, nah ini menarik nih. Berarti kan belum punya sama sekali dana daruratnya. Kita bisa mulai sisihin. Mulai sisihin dari tadi ya, kan kita punya pendapatan. Kita sisihin, misalnya kita targetin 10% dari pendapatan. Kita mulai kumpulin. Atau misalnya existing kita sudah punya nilai investasi yang berjalan. Kemudian ada nih yang sudah bisa di taking profit. Nah itu bisa tuh dikonversi sebagian untuk masuk dana darurat. Jadi setidaknya kita base-nya bikin dulu, nanti in next month-nya kita cicil, kurangnya berapa sih Oke. gitu. Oke, jadi mendingan terlambat daripada tidak sama Sama sekali sekali, sebenarnya ya. iya. Iya, tapi kayaknya zaman-zaman orang tua kita zaman dulu sebenarnya udah ada belum sih dana darurat itu? Konsep Karena dana darurat iya, ini. karena kayaknya gue sih belum pernah diajarin sama orang tua gue dana Soalnya darurat. darurat mulu ya kondisinya. Soalnya dia darurat mulu Pakai dana gitu. mulu dong. Karena kayak itu dana darurat tuh zaman gue masih remaja deh at least ya. Gak pernah tuh disebutin kayak mereka selalu ngomong investasi. Berarti nggak gitu Cut. Berarti orang tua lo nggak pernah dalam kondisi darurat sehingga akhirnya nggak pernah ada tuh papa pakai dana Untungnya, darurat nih ya. gitu misalnya. Iya gak tahu ya, Iya alhamdulillah gitu. ya, moga-moga Coba begitu ya tanya Pak. ke yang lebih miskin. Iya Boro-boro kan? saya dana Iya. darurat kata dia. Tiap hari darurat. Yang ada sayanya hari yang darurat. darurat. Saya yang mesti diselamatkan. Soalnya iya kebanyakan tuh investasi. Zaman dulu gue pertama kali kerja, nyokap gue selalu bilangnya, Kak investasi emas, investasi emas. Udah gitu loh. Jadi emang di pikiran Malah gue, investasi bodong. coy, investasi bodong sih selama ini hatinya. Hatinya. Hatinya investasi bodong. Iya, jadi di pikiran gue tuh selama ini kayak investasi gitu loh. Jadi dana darurat ini tuh baru ada di kuping tuh kayak baru juga hitungannya sebenarnya gitu. Jadi challenge-nya adalah karena ini sekarang kan jadinya generasi kita setengah-setengah nih informasinya menurut gue. Karena belum diajarin dari awal nih. Nah gimana caranya kita akhirnya ngajarin kayak yang di bawah kita buat nih ada nih dana darurat, kumpulin dulu dana darurat. Itu kan susah kan karena kayak Anda aja Apa baru ya? pas udah tua dana daruratnya. Itu gimana tuh caranya? Mungkin sebenarnya orang tua ngajarin kita tuh nabung ya. Menabung, iya. Cuman tidak nggak spesifik aja nabungnya untuk apa. Tapi sebenarnya kita udah Bahkan nggak diajarin. diajarin nabungnya di mana ya. Ya. Yang penting tang-ting-tung, Iya. jangan dihitung. Jangan dihitung bener. Tahu lagi tua juga Sangkatan nih. nih. Ya kayaknya sangkatan say. Ketahuan umurnya. Oke lanjutkan Denta. Tapi sebenarnya mereka udah remind kita lah untuk kita punya tabungan. Oke. Cuman mungkin nggak spesifik aja kayak sekarang kan kita lebih spesifik kita fokusin oh ini tabungan dana darurat, oh ini tabungan yang bisa diinvestasikan gitu. Tapi mungkin mereka kayak ngajarin kita lebih in general aja Nabung gitu. aja intinya. Nabung aja udah nabung. intinya gitu. Tapi kan walaupun belum diklasifikasikan ya pada saat emergency itu duit sebenarnya bisa kita pakai juga kan gitu. Jadi emang tugas kita untuk sharing nih ya, termasuk lewat acara ini sharing betapa pentingnya dana darurat supaya bisa kita ajarkan lagi ke generasi di bawah kita atau ke peers kita sendiri bahkan ke circle kita sendiri gitu. Emergency yang boleh dimasukkan ke dalam kondisi penggunaan dana darurat ini selain daripada kita kena PHK, kemudian sakit, kemudian apalagi ya, misalnya katakanlah terkena musibah gitu. Kecelakaan Apalagi gitu Kak ya. Desinta? Atau misalnya Kayak bare minimumnya apa? barang yang rusak dan mengganggu produktivitas Oh ya. itu juga bisa Yes, ya. ya. Kayak misalnya handphone kita Tiba-tiba kecopetan misalnya amit-amit, tapi kita nggak punya duit nih untuk saat ini buat beli ini, nggak ada alokasinya, nggak bisa ada pakai dana alokasinya, darurat. bisa pakai dana Oh darurat gitu. gitu. Atau motornya tiba-tiba di jalan butuh ganti apalah yang
yang nggak masuk di Iya. rencana kita gitu ya. Nah itu juga bisa. Oke. Karena kan itu Boleh. sebenarnya menunjang produktivitas kita juga kan Si gitu. Oh, That's why oke, dia namanya oke. dana darurat, menyelamatkan kondisi Isi. keuangan kita di kala darurat karena nggak ada yang bisa kita ambil posnya gitu, sehingga Oh, supaya nggak oke. terganggu pos-pos yang lain Ya, dipakailah si diambil. kantong dana darurat ini. Oh, berarti kayak, udah habis nih semua di pos-posnya, harus isi bensin buat besok kerja, boleh? Itu lebih ke Itu lo gitu. yang salah, kenapa bisa nggak ada uang buat isi bensin? Iya, itu harusnya operasional loh masuknya. Soalnya mungkin beli, aduh, Nggak jadi apa-apanya, dana darurat semuanya lo salahin. Kenapa jadi karena dana darurat beli bensin? tapi boleh gak kan? Udah darurat banget nih. Iya, Besok harus kerja loh, lebih ke boleh gak? budgeting lo Jadi- sih darurat. budgeting Itu saya berarti darurat. balik ke tahap awal budgeting. Ya, jadi perlu mengkoreksi budgetingnya gitu. Kenapa Iya. kok baru tanggal segitu udah nggak ada, udah jadi darurat gitu kan? Kebanyakan beli cilok sih lo. Kebanyakan beli somai. Iya. Beli somainya soalnya harusnya 15.000 jadi 20.000. Bener, tiap hari lagi. Tiap hari lagi. Oke, jadi Gitu jangan ya. jangan ya. Budgeting itu berarti penting, Detikers. Penting. Oh iya, Budgeting penting. Jangan terlewatkan. Caranya budgeting, Mbak. Lo kan iya kalian. betul. Ya, Betul, ya, itu kan satu kesatuan sekalian. sebenarnya. Nah. Kesatuan ya. Tadi aku sebenarnya udah sempat mention kan yang 40, 30, 20, Iya. 10. Yes, itu kita bisa bagi pos-posnya, tapi tentunya disesuaikan dengan keadaan kita ya. Kalau misalnya yang single, kita mau bikin untuk biaya operasional di press sampai 40%, 30% mungkin masih bisa. Terus kita gedein di bobot dana darurat, investasi, nabung tuh kita gedein bisa. Tapi kalau yang udah berkeluarga bisa jadi untuk nge-press operasional tuh sulit sekali. Jadi bobotnya nggak bisa pakai 40% doang. Mungkin makainya jadi 50% gitu. Nah itu sebenarnya sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing ya tentunya ya gitu. Jadi saranku sih kalau emang masih single itu Carilah operasional. pasangan yang Oh, iya. kaya. Itu jalur kilatnya ya. Betul ya. Jalur kilat ya. Jalur kilat. Kaya dan royal ya. Iya. Jangan kaya doang. Iya, bener, Tapi nggak royal dapet ya. apa-apa, royal Soalnya ya. banyak juga yang kaya tapi nggak royal ya. Jadi kaya dan royal ya. Heeh. Bahas cinta, Kade Cinta punten ya suka kita potong ya. Maaf Begitulah banget acara ya. ini. Oh iya dong. Seru. Gimana Ya, tadi? jadi kalau tadi misalnya masih Single. single, kalau bisa tuh di biaya operasional mungkin kita bisa press lagi gitu ya ke 30, 40 dan kita perbanyak di bagian nabung, investasi ke pacar, pasangan. Wow. Tadi Udah banyak lagi investasinya kan bodong tapi tapi jangan ya. yang bodong ya, jangan Banyak yang kan bodong. bodong. Dong, ya. Menguap dia uangnya. Menguap uangnya. Makanya jangan ya, nggak usah investasi ke sana ya. Makanya jangan pacaran. Iya. Nikah aja langsung nikah. Agak takut ya, tiba-tiba mengaum dia gimana? Ya kan? Oh oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kita udah mulai dari pas single, nanti pas punya keluarga akan lebih enak lagi karena kan kita sendirinya juga udah punya, tinggal kita tambahin presentasenya saat kita Iya. udah berkeluarga. Sebenarnya konsepnya kayak gitu Konsepnya ya. kayak gitu sih. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya sulit adalah nih. seberapa penting kita punya pasangan yang melek sama keuangan. Oh iya itu juga Yes, penting itu tuh. penting banget sih ya. Kayak Itu akan kita bahas minggu depan nanti guys. Gak usah dijawab semuanya kak. PR ya. Nggak usah dijawab semuanya. Dikerjain nih. Itu penting, itu menarik kan. Ini penting Seberapa Iya, iya. penting kita punya pasangan yang melek keuangan karena Yes. bukan kadang-kadang, kerap kali pasangan itu yang justru jadi parasit gara-gara dia nggak melek sama keuangan. Dan kadang tuh kita Setuju. tabu gitu loh, ngerasa ngomongin duit belum Betul. nyari tuh kayak satu yang Iya, apaan benar, sih benar. gitu Benar. ya. Setuju. Karena Sebenarnya gue penting ya. pernah punya pengalaman kalau misalkan dia nggak melek keuangan, gue nya tuh jadi ikut kayak hilang arah gitu loh. Karena kan dia juga kayak Iya. udah, beli aja mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Nah salah ilmunya kan. Nah, Ilmunya jadi salah kan. Jadi sebenarnya penting ya. iya, siapa tuh yang kayak gitu? Jadi nggak mau usah. Jadi kiat-kiatnya nanti akan kita share minggu depan ya. iya, kiat minggu depan kayak mendapatkan- menarik ya bahas itu. PR minggu depan. Iya. Kiat-kiat mendapatkan pasangan yang melek. Enggak jadi ke situ ya.
Kita 2 narasumber kalau gitu. Satu lagi ini matchmaker. Oh iya boleh ya. Macam Menarik juga ya. Kan boleh, itu penting loh untuk Iya, masa iya, depan iya. kita. Kan pasangan tuh masuk loh ke dalam salah satu yang penting untuk Iya. masa depan masa kita. depan. Iya kan? Kata gue sebelum berusaha untuk mendapatkan pasangan yang melek keuangan, kita sendiri juga harus melek dulu. Betul, yes. Belum berharap orang lain yang melek. Betul, Iya. setuju. Cuman ya bener. Cuman kan capek kalau dia nggak melek-melek, ya kita tinggal cari yang lain sih ya. Iya. Tarik aja matanya. Iya. Kayak nih, tolong melek ya. Mas, tolong melek. Kak Desinta satu lagi deh sebelum kita closing hari ini. Si dana darurat ini kan dikumpulkan ya Ya. dalam satu pos. Apakah boleh kita masukkan dia ke dalam sebuah instrumen yang bisa menjaga nilainya supaya setidaknya bisa tetap sama meskipun tahun ke tahun ditimpa sama inflasi. Dan kalaupun boleh, kemana kita masukinnya yang direkomendasikan? Oke, baik. Jadi untuk dana darurat, aku sih suggest untuk kita bagi 2 ya. Jadi bagi 2, 50% kita taruh di tabungan. Oke. Ya, jadi in case emang ada yang urgent banget ya kita tinggal cash Tarik aja, gitu ya. tinggal tarik aja ya. Tapi kita juga sisihin 50%-nya lagi di instrumen yang bisa memberikan imbal hasil yang menarik juga tentunya. Tapi perlu digarisbawahi instrumen ini harus liquid, artinya mudah dicairkan. Nah, instrumen yang bisa dipilih untuk naruh dana darurat yaitu contohnya reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang ini underlying portfolio produknya yaitu deposito dan obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi secara volatilitas tuh sangat rendah. Terjaga. Sangat terjaga, sangat stabil pertumbuhannya gitu dan jarang terjadi penurunan gitu. Jadi jangan kita doang yang kerja. Tapi ini Betul. duitnya disimpan juga kita berharapnya dia juga kerja ya Iya. buat kita Keren. tetap Duitnya bertumbuh kerja gitu. juga ya. Mm-mm. Kerja nggak lo? Biar muter, biar pusing dia. Benar. Jadi di RDPT. Yes, reksadana Kok pasar RDP, uang. RDPU? RDPU. Kalau RDPT gimana? Kalau reksadana pendapatan tetap sebenarnya itu balik ke risk profile ya. Balik ke risk profile masing-masing kita. Mungkin ada orang yang taruh di RDPU merasa kurang puas dengan returnnya. Ya kan, karena high risk high return. Jadi dia mau naik ke aset kelas di atasnya, reksadana pendapatan tetap. Mungkin return yang ditawarkan bisa di atas RDPU. Tapi siap nggak terima konsekuensinya, terima resikonya kalau nanti terjadi penurunan nilainya, penurunan pokoknya gitu. Karena di reksadana pendapatan tetap itu sangat mungkin terjadi penurunan nilai pokok gitu. Beda sama reksadana pasar uang yang jarang banget gitu. Jarang banget ada penurunannya gitu. Siap. Jadi balik ke Risk personal profile masing-masing ya, dan ya. risk profile masing-masing siap nggak gitu. Oke. Berarti reksadana ya yang direkomendasiin ya. Yes, reksadana pasar uang ya. Oke. Baik. Mau tahu apa itu reksadana? Nah, itu episode tahun depan kita kelamaan ya. Ya nantilah, pantengin terus Detik Sore pokoknya. Pokoknya minggu depan kita udah punya tema aja udah. Iya, betul. Ya, tolong ya. Ya, yang di belakang tolong ya. Iya, tolong ya, catat Tolong ya. dicatat ya. Kalau tadi kita udah punya seberapa tema. penting kita pasangan kita melek Melek sama namanya manis. keuangan. Karena itu juga penting buat didengar. Karena kan orang pilih pasangan yang penting cinta. Iya. Padahal mah melek keuangan juga penting. Ya. Betul. Oke. Keren lo, Cut. Makasih ya Pak. Terima kasih ya Kak Desinta. Terima kasih. Terima kasih Kak Desinta. Mas Edo. Tapi tugas Kak Desinta belum selesai. Betul. Kasih paham, Cut. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih, Heeh. Detik Sore, jawabannya Jangan tidur. salah. Salah, gue marah ya sama lo. Gak cuma Bukan. hore-hore. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore Iya. siap. Gak cuma hore-hore, tapi harus semangat Ada banget, tangannya parah. nggak? Ada, boleh. Ada. Tangannya Gerakan ke atas. bebas tapi Gini, ya. gini. Nah, Gak cuma kasih. hore-hore. Gitu. Gitu ya, bener ya. Bener ya, janjian Oke. lah. Oke, gue ikut. Lo juga ya? Iya. Oke. Oke, kalau gitu. Edo. Terima kasih Detikers semuanya sudah nonton Detik Sore dari jam 3 sampai ke jam 5:30 sore ini. Kita pamit dulu. Detik Sore masih akan ada terus sampai ke hari Jumat nanti. Kita akan ada setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5:30 sore. Eduardo Simarangkir pamit. Pojot Kamaral pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu besok lagi tentunya. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.